Saat menyelesaikan cerita pengenalan keluarga kaya tentang si miskin yang sebenarnya bangsawan sejati, seluruh keluarga menatapku dengan tatapan seperti melihat sampah. Saudariku yang tidak suka bau asamku melemparkan kartu ATM kepadaku. Dia bilang, setelah dapat uang, bersikaplah patuh jadi orang tak terlihat. Jia, si pemuda tampak manis namun palsu, menambahkan sindiran dengan berkata, kalau kakak kekurangan uang, aku bisa memberi semua uang jajanku kepadamu. Ternyata aku tetap tanpa ekspresi, terus mengangkat piring, hanya meninggalkan satu kalimat. Katakan nanti setelah aku selesai kerja. Noda minyak mengeras di sudut meja plastik murah. Aroma gorengan yang asam dan busuk dari dapur belakang bercampur dengan pewangi udara murahan. Wangi yang menyengat, lendir lengket menempel pada tubuh. Aku mengelap meja dengan kain lem. Ingatan yang milik jiwa lain di dalam kepalaku, masih perlahan namun pasti menyatu. Seperti pisau tumpul memotong daging. Kau bergaul di tempat seperti ini. Suara perempuan yang tajam menembus kebisingan restoran. Aku mengangkat kepala. Ada 5 orang. Pria parubaya berjas dan sepatu kulit. Kelopak matanya memerah. Wanita parubaya berperhiasan mewah. 2 orang yang memakai haut tekutur musim ini dengan wajah penuh kebencian. Wanita muda yang ingin berada 3 meter jauhnya dari segala sesuatu. Ada satu lagi yang mereka lindungi samar di tengah. Berpakaian sweater rajut lembut. Pemuda tampan dengan tatapan bersih dan kekhawatiran yang pas. Mereka tidak cocok dengan restoran cepat saji yang sempit dan berminyak ini. Seperti sekawanan merak yang tersesat ke daerah kumuh. Ingatan kembali seketika. Aku bukan pekerja keras yang meninggal mendadak setelah lembur 72 jam berturut-turut. Aku adalah bangsawan sejati dalam novel pengenalan keluarga yang penuh drama petir ini. Orang-orang di depan mata ini adalah orang yang belum pernah kutemu sebelumnya. Kerabat darah yang baru saja datang mengetuk pintu. Dan Jia, si pemuda yang menerima seluruh kasih sayang keluarga. Yang tadi berbicara adalah kakak kedua. Dia menutup hidungnya, alisnya yang cantik, syal sutra yang dipelintir. Seakan menghirup satu napas lagi. Udara di sini akan menjadi beracun. Dia berkata, lihatlah penampilanmu ini, berbau miskin dan asam. Wajah seluruh keluarga kami telah kamu hina. Kakak tertua sedikit menahan diri, namun tatapan yang dingin dan menilai lebih menyakitkan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan sebuah kartu dari tas tangan edisi terbatas. Secara acak melemparkannya ke atas meja yang baru saja saya bersihkan. Gerakannya meremehkan seperti menyingkirkan seorang pengemis. Dia berkata di dalamnya ada 10. Hematlah dalam pengeluaran. Ambil uang itu dan pulang dengan tenang. Jangan menambah kekacauan bagi kami. Ayah mereka menatap dengan wajah muram, tidak mengucapkan sepatah kata. Pandangan matanya melintas pada kaos teh yang memudar dan celemek yang saya pakai. Akhirnya berhenti di wajah saya. Tatapan itu tidak seperti melihat anak yang terpisah bertahun-tahun, melainkan lebih seperti menilai barang cacat. Ibu terus menangis. Dengan sapu tangan menekan sudut matanya, suaranya tercekik saat berkata, anakku yang malang. Bagaimana kamu bisa berada di tempat seperti ini bersama ibu pulang ke rumah? Ibu akan menggantimu. Yang dilindungi. Langkah maju pada waktu yang tepat. Suara serak. Dengan tercekik yang pas dan rasa bersalah, dia berkata, kakak, maaf, semua karena aku. Jika bukan karena aku mengambil tempatmu. Kakak, jika kamu kekurangan uang saku saya bisa saya berikan kepadamu. Jangan biarkan ayah, ibu, dan kakak perempuan khawatir. Matanya sedikit memerah, dengan perasaan yang tulus dan hangat. Saya memegang kain lap di tangan, tanpa ekspresi. Menatap keluarga ini yang bernyanyi, mengucapkan, dan berkelahi. Di dalam pikiran, harapan lemah dan rasa bersalah yang tersisa dari pemilik kebun. Aku menghancurkannya tanpa ampun. Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Pemilik kebun tumbuh besar di panti asuhan dengan banyak rintangan. Pernah kelaparan, pernah diperlakukan buruk dengan beasiswa dan pinjaman pendidikan, masuk ke universitas, saat harus mengerjakan 3 pekerjaan notaris sehari untuk biaya kuliah dan hidup. Di mana semua kerabat darah ini sekarang? Setelah susah payah hampir lulus dan bisa menghidupi diri sendiri, mereka malah datang mengetuk pintu untuk memerankan ikatan darah yang mendalam. Sungguh lucu. Saya melempar kain lap kembali ke ember, menyebabkan bunyi, Pak, yang ringan, memotong pertunjukan. Saya pulang kerja jam 5. Suara saya datar. Tidak bisa membedakan nada bahagia atau marah dalam ucapannya. Kalau ada urusan, tunggu sampai saya selesai kerja dulu. Seluruh keluarga terkejut. Jelas mereka tidak menyangka reaksiku seperti ini. Yi kian-kian marah sampai wajahnya memerah. Berteriak, kamu bilang apa? Biarkan kami menunggumu. Kalau tidak, apa? Aku membalas dengan pertanyaan, bahkan malas melihat mereka sekilas. Berbalik dan berjalan ke meja berantakan lainnya. Aku sedang bekerja. Ito Makoto tampak tersakiti oleh sikapku. Menggigit bibirnya pelan. Tatapannya semakin sedih. Han Lingzi menangis lebih keras. Yi Dahai mengerutkan alis. Akhirnya ia bersuara mendengus dari hidung. Seolah mereka adalah sekelompok pria dan wanita kaya yang glamor. Di dalam restoran cepat saji yang berminyak dan berisik ini. Menahan pandangan penasaran di sekeliling. Menunggu saya selama 1 jam dengan perasaan tertekan. Villa keluarga itu memang mewah. Melewati gerbang, ruang tamu dengan langit-langit tinggi, lampu kristal, membuat mata orang pusing. Aku memakai barang-barang pasar kaki, berdiri di atas lantai marmer yang berkilau, seperti gelandangan yang tersesat masuk istana. Tidak cocok sama sekali. Yi Dahai tampaknya malas melihatku lagi. Han Lingzi juga mulai menangis, hanya mata yang merah. Mereka berdua mungkin merasa tugas selesai. Yi Dahai mengeluarkan ponsel dan mengoperasikannya beberapa kali. Ponsel bekasku yang usang, bergetar sekali. SMS Ban memberitahu ada setoran 100.000,00 yuan. Aku bersiul pelan dalam hati. Mendapat 100.000 yuan gratis. Menyenangkan, namun wajahku tetap datar. Dengan tenang menyimpan ponsel. Han Lingzi membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya hanya menghela napas dan berkata, apa yang kurang?
Xiaoda, katakan saja pada ibu. Biarkan Cheng dan Xiao King membantumu berkenalan dulu. Setelah selesai, dia dan suaminya buru-buru naik ke atas. Seakan menahan 1 detik lagi terasa tidak nyaman. Begitu orang tua pergi, suasana langsung berubah. Yi Xiao memeluk lengannya dan menatap orang dengan dagunya. Dia berkata, banyak aturan di rumah. Jangan bawa kebiasaanmu di luar masuk ke sini. Sarapan jam 7 pagi tidak boleh terlambat. Tidak boleh membawa orang yang tidak jelas kembali. Ruang belajar di lantai 2 dan suite di sebelah timur adalah tempat ayah dan Cheng. Jangan masuk sembarangan. Perhatikan perkataan dan tindakanmu. Jangan keluar dan mempermalukan keluarga. Yi Qianqian menambahkan dengan niat jahat. Dia berkata lebih langsung. Lihatlah penampilanmu yang kotor itu. Sebelum naik ke atas, bersihkan dirimu dulu. Kamar pembantu sudah dibersihkan untukmu. Jika tidak ada urusan, jangan berkeliaran di rumah utama mengganggu. Suara Ito hijau lembut, seperti menengahi. Ternyata setiap kata menyindir. Kakak laki-laki dan perempuan semua demi kebaikanmu. Takut kamu tidak terbiasa. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan padaku. Barang milikku juga bisa kamu pakai dulu. Di matanya ada belas kasihan dan sedikit keunggulan yang sulit terlihat. Aku menundukkan mata sambil menahan keras. Sikapnya acuh tak acuh seperti mendengarkan iklan promo supermarket. Dalam hati tertawa sinis tentang aturan. Orang-orang ini memang pandai memuji diri sendiri. Aku ini keras kepala seperti tidak menyerap minyak dan garam. Membuat Yi Xiao dan Yi Qianqian semakin marah. Dia menatapku dengan tajam beberapa kali. Dia melambaikan tangan dan naik ke atas. Di ruang tamu hanya tersisa aku dan Ito hijau. Topeng kelembutan di wajah Ito hijau langsung menghilang. Hanya tersisa kebencian dingin dan kepuasan. Dia mendekatiku. Suaranya sangat pelan, penuh dengan niat jahat. Apakah si miskin melihat? Semua ini adalah cinta orang tuaku. Perlindungan kakak perempuan. Kehidupan yang makmur. Kamu tidak bisa merebut apapun darinya. Bahkan jika kamu kembali, kamu tetap menjadi pengemis. Hanya layak mengambil apa yang tidak kuinginkan. Bertindaklah bijak dan pergilah cepat. Aku akhirnya mengangkat kelopak mata. Melihatnya sekilas. Tatapan itu tenang tanpa riak. Bahkan ada sedikit kebosanan. Seperti menonton badut yang melompat-lompat. Saya bertanya, sudah selesai. Setelah selesai, saya kembali ke kamar. It Makoto memukul kapas dengan satu tinju. Marah sampai wajahnya memucat. Memandang bayanganku dengan tatapan garang. Kamar pelayan yang dimaksud berada di sudut lantai 1, sempit dan lembab. Berbau-bau jamur yang sudah lama tak berpenghuni. Saya juga tidak peduli. Mengunci pintu. Mengeluarkan ponsel untuk meneliti 10 itu. Di akun pemilik sebelumnya, hanya tersisa beberapa ratus yuan biaya hidup. Uang besar ini tampak sangat mencolok. Saya tertawa sinis. Tidak menggerakkan 1 sen pun. Langsung mengunduh beberapa aplikasi keuangan. Mulai meneliti produk jangka pendek. Uang tambahan terasa menjijikan. Tapi menggunakannya untuk menghasilkan uang kembali cukup bagus. Setengah hari berikutnya tenang. Saya bersembunyi di kamar. Tidak keluar. Waktu makan malam hampir tiba. Baru saja saya membuka pintu. Bersiap pergi ke restoran. Baru sampai di pintu tangga. Di belakang terdengar langkah kaki yang sangat ringan. Suara IJ terus-menerus terdengar seperti hantu. Dengan kehangatan palsu. Kakak mau turun makan? Saya tidak menoleh. Terus berjalan ke bawah. Tiba-tiba pergelangan tangan saya ditangkap keras. Jari It Makoto dingin. Dengan kuat hampir mencubit masuk daging saya. Secara refleks saya ingin melepaskan. Tapi saya mendengar It Makoto dengan suara yang hanya 2 orang bisa dengar. Dengan cepat dan jahat berkata, kau seumur hidup tidak akan bisa mengalahkanku. Pengemis. Detik berikutnya, It Makoto tiba-tiba melepaskan tangan. Mengejutkan teriakan ketakutan. Seluruh tubuh seperti boneka tanpa tali. Dengan pose yang sangat berlebihan dan terdistorsi. Jatuh lurus ke bawah tangga. Suara benda berat jatuh, PNG, dan teriakan menyedihkan. Seketika terdengar di seluruh villa. Restoran di bawah, yang sedang menatap peralatan makan dan melompat. Menyaksikan dengan mata terbuka adik tercinta mereka tergelincir dari tangga. Akhirnya terjatuh berat di lantai yang dingin. Mengerut sambil mengerang. Dahi langsung memerah dan bengkak. Cheng dan Xiao berteriak tanpa suara. Yi Qianqian tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya seperti panah melesat ke arah saya yang masih berdiri di pintu tangga. Sorot matanya seolah ingin merobek saya. Ji Boda, apa yang kamu lakukan pada Cheng? Kamu membuatku keluar dari keluarga. Ito Makoto terbaring di tanah. Matanya berair. Napasnya lemah. Namun masih berusaha menjelaskan. Bukan urusan kakak. Kakak? Itu karena aku sendiri tidak sengaja kehilangan keseimbangan. Benar-benar bukan kakak yang mendorongku. Kata-kata itu seakan menegaskan tuduhan terhadapku. Yi Xiao sudah melompat menolong Ito Cheng. Yi Qianqian menunjuk ke pintu. Dengan seluruh tubuh gemetar, dia berteriak marah kepada saya. Pergi, dengar tidak? Keluarga kami. Tidak ada orang jahat sepertimu. Pergilah. Saya berdiri di atas tangga. Dengan pandangan dingin, saya menyaksikan drama ini di bawah. Penampilan Ito Makoto canggung dan berlebihan. 2 kakak itu sangat memihak. Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Saya mengerutkan bibir. Wajah tetap tanpa ekspresi. Bahkan dengan santai saya merapikan sedikit manset yang ditangkap oleh Ito Makoto. Saat Yi Qianqian mengucapkan, pergi, untuk kedua kalinya. Barulah saya berbicara pelan. Suaranya tidak keras, namun jelas menutupi isak Ito Makoto dan cercaan Yi Qianqian. Saran saya, periksa rekaman CCTV dulu sebelum menolak. Setelah selesai,
Saya malas lagi melihat keluarga itu. Sang dramatis berbalik perlahan turun tangga, melewati Ito Cheng yang terbaring di lantai. Yi Xiao yang mengelilingi. Yi Qian berjalan lurus ke pintu. Di belakangnya ada Yi Qian dengan marah dan panik. Berhenti, dan suara tangisan Ito Makoto yang lebih tersakiti mencapai pintu masuk. Tangan baru saja mengetuk pintu, membuat langkahku terhenti sebentar. Sedang menurunkan suara, menelepon dengan cemas, memanggil ambulan. Suara latar berisik. Namun aku menangkap Ije sangat menahan diri. Namun masih terungkap sekilas rasa puas. Dan kakak perempuan kedua mengeluh dengan campuran kemarahan dan rasa sakit hati. Bahkan untuk mengusir orang desa itu. Kau tidak sampai benar-benar jatuh dari tangga. Kan? Sangat sakit. Ujung bibirku melengkung dengan sedikit dingin. Jadi ini memang rencana menipu diri. Menuduh palsu. Tujuannya hanya untuk mengusir aku? Pewaris yang mengganggu? Keluar rumah. Aku membuka pintu. Angin malam masuk dari belakang. Kehangatan dan kemewahan palsu itu terisolasi sepenuhnya. Aku melangkah ke dalam kegelapan malam tanpa ragu. Naik taksi langsung pulang ke asrama universitas. Keesokan harinya hidupku kembali normal. Kuliah sambil kerja paruh waktu. Di perpustakaan, jadwal 3.1 penuh dan sibuk. Aku menaruh 100.000 yuan itu di akun. Tidak bergerak sama sekali. Seolah itu hanya rangkaian angka membosankan. Aku mengandalkan beasiswa, pinjaman pendidikan dan uang kerja. Hidup cukup nyaman. Dengan sedikit uang yang kumiliki, aku melakukan beberapa investasi jangka pendek. Sedikit ada surplus, setengah bulan tenang. Tidak ada yang menghubungi aku. Seolah aku tidak pernah ada. Aku menikmati ketenangan sampai malam itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan paruh waktu, membawa tubuh yang agak lelah kembali ke sekolah. Namun di bawah lampu jalan tidak jauh dari asrama, 3 orang memblokir jalanku. It Makoto duduk di kursi roda dengan berlebihan memakai gips dan perban. Wajahnya pucat dan rapuh. Melihatku, matanya langsung memerah. Berjuang ingin berdiri. Suara tercekik dan pecah. Kakak, kau akhirnya kembali. Maaf, semua salahku. Ini karena aku yang tidak baik. Tolong pulanglah. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Yi Qian berdiri di belakang kursi roda. Tangan berdua melingkari dada. Menatapku dengan tatapan, seperti melihat sekumpulan sampah. Cacimaki dengan tidak sabar. Aku sudah memohon seperti ini. Kamu masih ingin menahan Kiao sampai kapan? Jangan beri muka. Tidak mau muka. Kakak perempuan Yi Xiao berdiri agak jauh. Menatap dengan dingin tanpa berkata. Di dalam tatapannya ada sensi dan sedikit kerumitan yang sulit terlihat. Dia memeriksa rekaman CCTV. Tapi CCTV kebetulan rusak. Dia tidak mengungkapkan kebenaran. Namun juga tidak sepenuhnya mempercayai Ito Makoto. Aku menghentikan langkahku. Pandanganku melintas ketiga orang itu. Hanya merasa absurd dan lucu. Aku tidak berkata apa-apa. Menunggu pertunjukan kami. Ito Makoto masih menangis sambil mengeluh. Dengan akting yang luar biasa berkata. Rumah kakak tidak bisa tanpa kamu. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya ada. Selama kamu mau kembali, biarkan aku melakukan apa saja. Sudah cukup. Aku akhirnya berbicara. Suaranya terdengar agak dingin di angin malam. Pertunjukan selesai. Tangisan Ito Makoto tiba-tiba berhenti. Ekspresi sedih di wajahnya membeku. Yi Qian mengernyitkan alisnya. Siapa yang kamu panggil? Aku malas mengurusi dia. Pandanganku jatuh pada kaki Ito Makoto yang terbungkus gips tebal. Alis terangkat sudah setengah bulan. Belum sembuh. Jatuh di tangga bisa menyebabkan fraktur komplit. Dokter yang diberikan kepadamu adalah dokter yang tidak kompeten. Aku tidak menyembunyikan sindiran dalam nadaku. Yi Qian marah. Wajah Ito Makoto menjadi lebih pucat. Air matanya mengalir lebih deras. Seolah-olah dia mendapat ketidakadilan yang sangat besar. Aku tertawa sinis. Melewati mereka, aku bersiap pergi, lalu menghentikan diri. Yi Xiao akhirnya berbicara. Suaranya dingin dan berat. Ji Boda meminta maaf kepada Ah Cheng, lalu kembali bersama kami. Ayah sudah bilang, kamu harus kembali. Aku menoleh kembali. Menatapnya seperti menatap orang bodoh. Aku membuka mulut dan berkata, apa yang dia katakan tidak ada artinya. Kau berani. Yi Qian berteriak. Saat itu, seorang gadis yang sombong tiba-tiba menyela. Seru sekali, Ito Ujo. Jadi inilah si bangsawan sejati yang tidak bisa tampil di depan umum dari keluargamu. Mobil sport merah berderet-deret terparkir di pinggir jalan. Seorang wanita muda berpakaian modis turun dari mobil dengan riasan yang cantik. Dia melangkah beberapa langkah mendekat. Dengan mesra, dia berdiri di samping kursi roda Ito Ujo, menyanggul lengannya. Dengan tatapan yang pilih-pilih dan meremehkan, dia menatapku dari kepala sampai kaki. Penampilannya lumayan, tapi sikapnya seperti orang yang memungut sampah. Dia mengernyitkan bibir, menatapku, lalu berkata, hei, kau punya sedikit kesadaran diri. Oke, Ito Chengcai sepadan dengan keluarga Bai. Dia tumbuh bersama kami. Kau ini apa? Berani bersaing dengannya? Cepat, pergilah kembali ke tempat asalmu. Aku teringat. Gadis itu tampaknya bernama Bai Ningbing. Dia adalah pengikut setia Ito Ujo sejak kecil. Keluarganya sepertinya juga berbisnis dengan keluarga Yi. Katanya, dia juga memiliki pertunangan lisan dengan Ito Makoto. Dia tipikal pendukung buta Ito Makoto. Ito Ujo melihatnya, ekspresinya semakin tersinggung. Kasihan Bingbing, jangan katakan begitu. Kakak Bai Ningbing dengan penuh empati menepuk tangannya. Ito Makoto, kamu memang terlalu baik. Orang seperti ini seharusnya langsung dibuang. Dia menatapku. Dengar tidak si orang miskin? Jangan jadi kodok kering yang ingin makan daging angsa. Keluarga itu bukan sesuatu yang bisa kau raih. Aku tertawa karena rangkaian omongan bodoh ini. Pandanganku melintas dengan tenang. Bai Ningbing jatuh di wajah Yi Xiao dan Yi Qian. Apakah keluarga kalian mencari penerus dengan urutan IQ terbalik? Kenapa selalu merekrut orang seperti ini? Apa yang kamu katakan? Bai Ningbing menjadi marah. Wajah Yi Xiao tampak buruk. Yi Qian malah ingin melompat ke depan. Aku malah kehilangan kesabaran. Bermain dengan kelompok ini membuatku lelah. Aku mengeluarkan ponsel. Di depan mereka,
langsung melakukan transfer. Ponsel It Makoto berbunyi ding. Dia secara refleks mengeluarkannya untuk melihat. Detik berikutnya, wajahnya berubah total. Itu adalah pesan notifikasi ban. Jiboda mentransfer 100.000 yuan ke akun Anda. Kuyan memberi imbalan biaya pengobatanmu. Tidak perlu terima kasih. 100.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Dikembalikan ke jalur asal. Aku menyimpan ponsel. Tatapanku menjadi sangat dingin. Dengan sikap dingin yang merendahkan. Uang keluargamu kupandang kotor. Pandanganku melintas ke Iji yang terkejut. Bai Ningbing yang terkejut. Wajah Yi Xiao Xiao dan Yi Qian Qian yang pucat. Dan bukan keluargamu yang mengusirku. Aku terdiam sejenak. Setiap kata sangat jelas, karena aku tidak mau kalian lagi menggangguku di masa depan. Setelah selesai, aku tidak lagi terikat. Berbalik dan berjalan menuju pintu asrama. Bayangan punggungku tegak, cepat menghilang dalam bayangan pintu. Hanya menyisakan di bawah lampu jalan. Beberapa orang dengan wajah merah putih dan It Makoto. Pesan transfer yang seolah-olah berisi ejekan panas di tangannya. Lampu jalan memanjang dan melengkungkan bayangan mereka. Menahan di udara depan asrama. Hanya tersisa deru renda mesin mobil sport Bai Ningbing yang belum dimatikan. Kalimat Jiboda itu. Aku tidak ingin kalian seperti tamparan tak bersuara yang memukul Yi Xiao Xiao. Wajah Yi Qian Qian menjadi pucat. Ito Makoto menggenggam jari-jarinya memegang ponsel. Sendi-sendi memucat. Cahaya layar pesan transfer itu menyilaukan matanya sampai sakit. Apa maksudnya? Yi Qian Qian yang pertama menyadari. Suara tajamnya pecah. Dia seorang miskin. Dengan apa dia berani berkata begitu? Berikan kami 100.000. Apakah dia mengusir pengemis? Bai Ningbing juga kembali sadar. Seperti mendengar lelucon besar. Tertawa sinis berlebihan. Menyekat lengan Ito Makoto. Berpura-pura menjadi serigala besar. Siapa yang tahu uang itu bersih atau tidak? Mungkin dia menabungnya dari mengangkat batu di suatu proyek. Ito Makoto. Jangan pedulikan dia. Orang seperti itu hanya mengandalkan pamer. Diamlah. Yi Xiao Xiao tiba-tiba memotong pandangannya dengan suara dingin. Namun menatap keras lubang pintu asrama yang menghilang milik Jiboda. Alis berkerut. Di kepalanya terus terulang tatapan dingin dan acuh yang baru saja kulihat. Bahkan dengan sedikit belas kasihan. Ada juga kalimat, memberi kamu biaya pengobatan. Dari mana dia dapat 100.000 itu? Kartu yang diberikan orang tua. Dia bahkan tidak menggerakkan 1 sen pun. Tetapi masih kembali. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan dan keluhan Ito Makoto. Ito Makoto merasakan keheningan dan pengamatan Yi Xiao Xiao. Hatanya tiba-tiba berdebar. Dia tidak boleh membiarkan situasi yang susah dibangun dihancurkan oleh beberapa kata ringan Jiboda dan 100.000. Dia langsung batu keras. Tubuh lemah. Suara kursi roda berderak. Udara tipis seperti benang. Jangan menyalahkan kakak. Seharusnya aku tidak mencari dia. Membuatnya marah. Mari kita kembali. Aku agak kedinginan. Penampilannya langsung mengalihkan perhatian Yi Qian Qian. Dia cepat berjongkok. Aku merapikannya untuknya. Bagian baju yang tidak ada sama sekali. Dengan rasa kasihan berkata, baik. Kita tidak akan kembali mencari si serigala bermata putih itu. Kak. Kita cepat kirim Ah Cheng pulang untuk istirahat. Bai Ningbing juga langsung menanggapi. Kesehatan Ito Makoto penting. Marah pada orang seperti ini tidak berharga. Yi Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam. Menekan keraguan dalam hati. Melihat sekilas gedung asrama. Akhirnya mengangguk. Kembali dulu. Dia mendorong kursi roda Ito Cheng. Berbalik dan berjalan menuju mobil mewah keluarganya yang terparkir tidak jauh. Hanya sebelum pergi. Dia kembali menoleh melihat sekali lagi pintu gerbang gedung asrama yang biasa. Tatapannya rumit. Hari-hari berikutnya. Hidupku tetap teratur. Kuliah sambil kerja paruh waktu. Di perpustakaan sesekali memperhatikan naik turunnya investasi kecilku. 1 plus itu 100.000 yuan. Aku akhirnya menaruh uang pada investasi jangka pendek yang stabil. Anggap saja membantu pemilik kebun mengumpulkan modal awal untuk meninggalkan keluarga Yi. Aku sesekali bertemu Bai Ningbing di kampus. Nona ini tampaknya bertekad kuat untuk membela Ito Makoto. Setiap kali bertemu denganku, dia melontarkan mata putih besar atau berdiskusi keras dengan teman-teman wanitanya. Beberapa orang, ya, berpakaian sembarangan. Tidak dapat menutupi aura kemiskinan yang mendalam. Ayam gunung yang terbang ke dahan tidak bisa menjadi phoenix. Apalagi dahan pun tidak menginginkannya. Aku menganggapnya hanya angin di telinga. Bahkan agak ingin tertawa. Aku bahkan bisa merasakan bahwa setiap kali Bai Ningbing gagal menantang, mereka kembali marah tanpa tempat melampiaskan. Sampai suatu kuliah umum Departemen Keuangan. Sekolah mengundang seorang analis berpengaruh di industri. Aku duduk di barisan tengah belakang dengan serius mencatat. Bai Ningbing, Ito Makoto, dan beberapa pengikutnya duduk di barisan depan. Ito Makoto masih duduk di kursi roda. Kakinya masih dalam gips. Membuat banyak orang di sekitar memberi pandangan penuh simpati dan perhatian. Sesi tanya jawab setelah kuliah. Analis menyebutkan contoh permainan pasar yang sedang hangat saat ini. Analis tersenyum bertanya, apakah ada mahasiswa di ruangan ini yang bersedia berbagi pendapat? Bai Ningbing di barisan depan tiba-tiba matanya bersinar. Mengangkat tangan dengan cepat tanpa menunggu analis memanggil namanya. Langsung merebut kesempatan dan berkata dengan keras. Guru berkata, biarkan Ito Makoto yang berbicara. Dia memang talenta di jurusan kami. Keluarganya juga menjalankan perusahaan. Pasti punya pandangan yang unik. Sambil berkata, dia dengan bangga melirik ke arah saya di barisan belakang. Penuh dengan makna sindiran. Ito Makoto tiba-tiba dipanggil. Wajahnya menunjukkan sedikit kerendahan hati dan kebingungan pada saat itu. Namun tetap berpura-pura membuka mulut. Mengucapkan beberapa analisis umum yang bisa ditemukan di buku atau internet. Kedengarannya seperti itu. Membuat beberapa pengikut di sekitarnya. Dan sebagian kecil teman sekelas yang tidak mengerti.
Bertepuk tangan pelan. Analis tetap tersenyum sopan, mengangguk dan berkata, mahasiswa ini memiliki dasar yang kuat. Bai Ningbing menjadi lebih bangga. Saat itu, pandangan analis menyapu seluruh ruangan, sepertinya mencari suara yang berbeda. Akhirnya terfokus pada barisan belakang. Seorang yang selalu diam. Pada seorang pria dengan tatapan yang sangat fokus. Mahasiswa di barisan belakang melihatmu sepertinya punya pemikiran berbeda. Silakan coba berbicara. Seluruh perhatian langsung tertuju pada saya. Ekspresi Bai Ningbing langsung runtuh, seperti menelan lalat. Tangan Itoo Makoto yang diletakkan di pegangan kursi roda sedikit mengencang. Saya terkejut sejenak. Tidak menyangka akan dipanggil. Saya meletakkan pena. Bangkit berdiri. Dengan nada tenang. Guru, saya rasa analisis teman tadi mengabaikan beberapa variabel kunci. Pertama, risiko tersembunyi dalam jendela kebijakan. Saat ini masih diremehkan pasar secara umum. Kedua, efek substitusi rantai pasokan bahan baku utama. Setidaknya dalam 2 kuartal ke depan tidak dapat sepenuhnya mengoptimalkan biaya. Ketiga, pergeseran preferensi jangka pendek dana spekulatif internasional. Logika operasi mereka sangat berbeda dengan modal domestik. Tidak dapat digeneralisasi. Jadi hanya melihat bullish atau bearish saja terlalu sempit. Arbitrase lindung nilai dalam volatilitas tajam jangka pendek mungkin menjadi solusi yang lebih baik. Namun membutuhkan eksekusi yang sangat kuat dan kontrol risiko. Kecepatan bicara saya stabil. Penjelasannya terstruktur jelas. Beberapa poin yang disebutkan. Bahkan tren baru yang baru saja dibahas dalam beberapa hari terakhir oleh jurnal terkemuka di luar negeri. Di dalam negeri, masih sedikit orang yang mengetahuinya. Seluruh aula hening sejenak. Mata analis di barisan depan jelas bersinar. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Membuka mulut dan menjelaskan secara detail tentang pembangunan strategi hedging. Faktor apa saja yang kamu pertimbangkan? Saya juga tidak gugup di depan penonton. Menggabungkan penelitian gila saya sebagai pekerja kantoran sebelum perjalanan waktu, serta analisis yang saya lakukan setelah perjalanan waktu dengan menggabungkan informasi dunia ini. Saya menjelaskan secara singkat dan padat selama beberapa menit. Setelah saya selesai berbicara, analis tak dapat menahan diri dan bertepuk tangan. Indera pasar yang sangat tajam dan luar biasa. Teman, siapa namamu? Apakah kamu tertarik magang di institut riset kami? Di bawah panggung terdengar suara bisik-bisik berdengung. Kali ini tatapan mereka penuh dengan keheranan dan rasa ingin tahu. Saya tersenyum sopan dan berkata, terima kasih, Pak Bu. Nama saya Jiboda. Mengenai magang, saya akan mempertimbangkannya. Setelah saya duduk, saya bisa merasakan dengan jelas dari barisan depan, dari arah Bai Ningbing dan Itojo, pandangan yang hampir menembus saya. Wajah Bai Ningbing memerah. Kesombongan yang tadi hilang begitu saja. Itojo menundukkan kepalanya. Tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Namun garis rahang yang tegang mengungkapkan emosinya. Beberapa hari kemudian, saya bekerja di sebuah kafe mewah. Ini adalah tempat dengan upah per jam tertinggi di antara beberapa kafe yang pernah saya kerja. Lingkungannya bagus, kualitas pelanggan juga relatif tinggi. Saya sedang membawa nampan untuk menyajikan kopi pour over kepada satu meja pelanggan. Lonceng angin di pintu berdering. Selamat datang. Saya secara kebiasaan mengucapkan satu kalimat. Namun ketika saya menengok, saya melihat Bai Ningbing menggendong seseorang yang berwibawa sombong. Seorang wanita parubaya yang tampak terawat dan percaya diri masuk. Wajah wanita itu memiliki beberapa kemiripan dengan Bai Ningbing. Mungkin itu ibunya? Bai Ningbing. Seketika dia melihat saya yang mengenakan seragam almarhum. Matanya seketika memancarkan cahaya jahat. Dia sengaja meninggikan suaranya. Dengan lembut dia berkata kepada ibunya, "Mama, lihat. Ini dia anak yang kembali dari IKEA. Dia harus datang membawa piring." Katanya sih mau merasakan hidup. Nada suaranya penuh sindiran, tanpa menyembunyikannya sama sekali. Pandangan yang sangat kritis, memandang ke atas dan ke bawah. Aku seperti menilai barang cacat. Aku pelan-pelan bersuara lewat hidung. Dengan sikap sombong dan acuh tak acuh khas kelas atas. Orang dari keluarga kecil hanya bisa menguasai bagian atas meja. Jauhkan diri darinya. Sial, aku tetap tenang tanpa berubah ekspresi. Menaruh kopi dengan mantap di meja pelanggan. Membungkuk sedikit dan berkata, silakan nikmati kopi Anda perlahan. Sepenuhnya mengabaikan pasangan ibu dan anak itu. Bai Ningbing terasa seperti pukulan yang kosong. Tercekik dan tidak nyaman. Sengaja menarik ibunya duduk di area yang saya tangani. Saat memesan, banyak keluhan dan kesulitan. Kadang mengeluh airnya terlalu dingin. Kadang lagi mengeluh musiknya berisik. Saya menanggapi secara profesional sepanjang waktu. Sikapnya tidak merendah dan tidak sombong. Gerakannya lancar dan standar. Tidak dapat menemukan kesalahan sedikit pun. Justru membuat Bai Ningbing tampak seperti wanita yang suka membuat keributan tanpa alasan. Wajah ibu Bai juga mulai memerah. Merasa bahwa putrinya kehilangan status. Saat itu, pintu kafe kembali terbuka. Sebuah sosok mengenakan setelan Chanel. Seorang wanita yang agak familiar masuk. Sepertinya dia sudah mengatur pertemuan dengan seseorang. Matanya melintas ke dalam ruangan. Tepat melihat ibu dan anak Bai Ningbing. Juga melihat aku yang sedang melayani mereka. Langkahnya terhenti sejenak. Alisnya secara otomatis mengerut. Jelas melihat keturunan keluarganya. Melakukan pekerjaan melayani orang di tempat umum. Membuatnya merasa muka menjadi memalukan. Bai Ningbing juga melihat Yi Xiao Xiao. Langsung terasa seperti menemukan penyelamat. Melambaikan tangan dan berteriak, "Nona kecil, di sini?"
Yi Xiaoxiao ragu sejenak, tapi dia tetap berjalan ke sana. Bai Ningbing langsung mulai melaporkan. Suaranya terdengar bersalah kepada nona kecil. Kamu lihat aku, memaksa harus kerja di sini. Aku dan ibu datang minum kopi tapi tidak tenang. Dia bahkan menampakkan sikap dingin kepada kami. Aku kebetulan mengantar kue yang mereka pesan. Mendengar kalimat itu, tidak mengangkat alis sedikit pun. Menurunkan piring lalu ingin pergi. Tunggu. Yi Xiaoxiao membuka mulut dengan suara dingin. Dengan nada perintah yang biasa. Ji Boda, tidak merasa malu? Wajah Yi Jia sudah kamu hancurkan sepenuhnya. Cepat resign dari pekerjaan ini dan pulang. Aku akhirnya berhenti. Memutar kepala melihat dia. Tatapannya tidak ada emosi. Bertanya, apakah urusan Yi Jia ada hubungannya dengan saya? Yi Xiaoxiao memiliki prinsip. Ibu Bai di sampingnya dengan dingin menambah komentar. Xiaoxiao bukan saya yang bilang. Anak ini memang kurang pendidikan. Harus dididik dengan baik supaya bisa baik. Kalau tidak, nanti yang akan dicap buruk adalah seluruh keluarga kalian. Wajah Yi Xiaoxiao menjadi lebih kusam. Pada saat itu, di dalam kafe, di sebuah kursi elegan, muncul sosok seseorang. Itu tampak seperti pria berusia sekitar 60 tahun. Seorang pria tua yang bersemangat dan cerdas. Mengenakan atasan berkerah tinggi bergaya Tionghoa. Memiliki aura yang tenang. Tanpa marah, tetap berwibawa. Di sisinya ada seseorang yang tampak seperti asisten. Pria tua itu melangkah perlahan mendekat. Pandangan pertama tertuju padaku. Dengan sedikit penghargaan yang sulit terlihat. Lalu beralih. Yi Xiaoxiao dan Ibu Bai. Suara tenang namun penuh bobot. Aku rasa menghasilkan uang dengan kerja keras sendiri. Jujur dan terhormat, tidak ada yang memalukan. Dibandingkan dengan beberapa orang yang mengandalkan orang tua. Hanya bisa memboroskan dan memamerkan. Pemuda yang tidak menghormati kerja orang lain lebih terhormat. Dia tidak menyebut nama secara spesifik. Namun wajah Bai Ningbing dan ibunya langsung memerah seperti hati babi. Yi Xiaoxiao juga terkejut. Dia mengenali orang tua itu. Kaya raya provinsi yang terkenal, Liu Ruohong. Kekayaan keluarga Liu tersebar di seluruh provinsi. Kekuatan mereka jauh melampaui satu keluarga. Bagaimana dia bisa berada di sini dan berbicara untukku? Liu Ruohong menatap beberapa orang yang kaku seperti patung. Akhirnya dia mengangguk pelan kepadaku. Nada bicaranya menjadi jauh lebih lembut. Kopinya cukup bagus, anak muda. Tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Sifat hati jarang terjadi. Dia kemudian meninggalkan kafe dengan didampingi sekretaris. Meninggalkan Bai Ningbing dan ibunya yang saling menatap kebingungan. Wajah mereka terasa panas terbakar. Seperti dipukul beberapa kali di depan umum. Terutama sikap sombong Bai Ningbing tadi. Semua yang tersisa hanyalah rasa malu dan terkejut. Aku seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku pelan-pelan berkata kepada Yi Xiaoxiao. Santai saja. Lalu berbalik mengurus urusanku sendiri. Yi Xiaoxiao melihat bayangan punggungku yang tegap dan tenang. Dia teringat lagi pada kata Liu Ruohong tentang tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Jarang sekali dapat membandingkan lagi dengan sekitarnya. Wajahnya pucat sekaligus biru. Bai Ningbing yang hanya suka melaporkan dan menyulitkan, serta Itojo yang selalu lemah di kursi roda dan butuh perlindungan. Dia untuk pertama kalinya dalam hatinya meragukan beberapa keyakinan yang sudah mengakar. Muncul getaran dan retakan yang kuat. Dia sepertinya benar-benar salah menilai adik kandungnya yang terdampar. Sementara Bai Ningbing menatap bayangan punggungku. Kuku hampir menancap ke telapak tangan. Selain rasa malu, lebih banyak rasa malu yang bahkan tidak layak menjadi lawan. Udara di kafe seperti lem yang mengeras, kental dan membuat sesak. Ji Boda tidak sedang mengumbar kepalsuan pendapat tentang pengembalian 100.000 yuan pada kuliah itu. Selain itu, penghargaan yang kini terlihat di mata Liu Ruohong. Semua itu bukan kebetulan. Suara gadis kecil Bai Ningbing dengan nada menangis dan tak percaya mencoba meraih tangan Yi Xiaoxiao untuk mencari pengakuan dan kenyamanan. Siapa orang tua itu? Dia terus membantu saya berbicara. Yi Xiaoxiao dengan cepat menarik kembali tangannya. Gerakannya tidak besar, namun dengan jarak yang jelas. Dia tidak melihat Bai Ningbing. Mata yang kompleks menatap sekali lagi silhouette Ji Boda yang sibuk di arah dapur belakang. Suara kering. Itu adalah Tuan Liu Ruohong. Bagaimana lagi Liu Ruohong? Bai Ningbing secara tidak sadar ingin membantah. Saat setengah kata, tiba-tiba tercekik. Matanya tiba-tiba membesar, penuh ketakutan. Liu Ruohong. Ibu Bai dari grup Liu juga terengah-engah. Kesombongan di wajahnya hancur total. Hanya tersisa rasa takut dan khawatir. Keluarga Bai mengandalkan dukungan keluarga Yi. Namun keluarga Yi sama sekali tidak cukup di hadapan keluarga Liu. Mereka tadi malah mengejeknya di depan Liu Ruohong. Orang yang membela. Yi Xiaoxiao tidak lagi memperhatikan keadaan putus asa ibu dan anak itu. Dia merasa kacau di dalam hati. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan antara penyesalan atau kepanikan. Menyadarkannya, dia mengambil tasnya dan hampir melarikan diri keluar dari kafe. Beberapa hari berikutnya, keluarga Yi sangat sunyi. Ito Makoto tampaknya menyadari perubahan halus pada Yi Xiaoxiao. Menjadi lebih patuh dan rapuh. Sesekali menatap jendela sambil menangis. Atau berbicara setengah-setengah kepada Yi Dahai dan Han Lingzi. Menyiratkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dan bersalah karena keberadaanku. Berhasil membuat
membuat Yi Dahai semakin tidak puas. Ketidaktahuan dan sempit hati Jiboda. Namun Yi Xiaoxiao kali ini tidak langsung menghiburnya seperti sebelumnya. Hanya diam-diam menatap. Hari itu keluarga menerima undangan berlapis emas. Liu Ruohong akan mengadakan jamuan pribadi di rumah, merayakan keberhasilan proyek besar keluarga Liu. Kebanyakan tokoh terkemuka di provinsi ini hampir semuanya menerima undangan. Keluarga kami tidak terkecuali. Bagi keluarga kami, ini adalah kesempatan penting untuk masuk ke lingkaran elit sejati. Yi Dahai sangat menghargai hal ini. Perintah, seluruh keluarga harus hadir dengan pakaian resmi. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Ah Cheng, apakah tubuhmu sudah lebih baik? Bisa ikut? Han Lingzi dengan cemas melihat It Makoto yang masih memakai gips. It Makoto menampilkan senyum yang lembut sekaligus kuat. Bu, aku tidak apa-apa. Tidak boleh mengganggu urusan penting. Hanya saja dia ragu sejenak. Melihat ke arah Yi Xiaoxiao dan Yi Qianqian. Bertanya, kakak, dia tidak mau pergi. Lagi pula dia juga bagian dari keluarga kami. Yi Qianqian langsung mengerutkan bibir. Menyuruhnya untuk apa? Belum cukup memalukan. Nanti akan memalukan di depan keluarga Liu. Seluruh keluarga kami akan hancur. Yi Dahai menatap dengan wajah serius. Jelas maksudnya begitu. Yi Xiaoxiao tiba-tiba berkata, telepon saja dia. Semua orang di keluarga terkejut menatapnya. Yi Xiaoxiao menghindari It Makoto. Tatapan gelap seketika, dengan nada sebisa mungkin tenang. Sepertinya Pak Liu pada kesempatan sebelumnya memiliki kesan tentangnya. Jangan panggil dia. Kalau Pak Liu menanyakannya, malah tidak baik. Yi Dahai merenung sejenak, menganggap itu masuk akal. Mengangkat tangan. Xiaoxiao, hubungi dia. Minta dia bersikap baik pada hari itu. Jangan bicara. Ikuti kami saja. Saat saya menerima telepon dari Yi Xiaoxiao, saya sedang mencari referensi di perpustakaan. Mendengar tentang jamuan malam keluarga Liu, saya tidak tertarik dan langsung ingin menolak. Namun satu kalimat dari Yi Xiaoxiao membuat saya berhenti. Pak Liu Ruohong mungkin akan hadir. Dia tampaknya sangat mengagumi kamu pada kesempatan sebelumnya. Liu Ruohong? Orang tua yang membantu saya berbicara di kafe. Orang terkaya di provinsi ini. Saya sedikit tergugah. Saya sedang khawatir tidak dapat mengakses informasi dan sumber daya tingkat lebih tinggi. Ini mungkin sebuah kesempatan. Mengenai masalah menjengkelkan keluarga Yi, saya sama sekali tidak memikirkannya. Waktu dan tempat. Saya berbicara singkat dan padat. Yi Xiaoxiao di ujung telepon tampaknya menghela napas lega. Dan juga dengan sedikit kerumitan. Cepat menjelaskan detailnya. Akhirnya saya tidak tahan menambahkan satu kalimat lagi. Berpakaian lebih formal. Jangan membuat malu. Saya langsung menutup telepon. Malam jamuan makan malam itu. Kebun keluarga Liu dipenuhi cahaya gemerlap. Para tokoh ternama berkumpul. Saat satu keluarga tiba, mereka menarik banyak perhatian. Itojo duduk di kursi roda, tampak tampan namun pucat, membuat orang merasa kasihan. Yi Xiaoxiao berdandan bersinar. Yi Dahai dan Han Lingzi juga tampak berseri. Namun ketika seorang pemuda masuk di belakang mereka, banyak pandangan menjadi terkejut dan penuh rasa ingin tahu. Saya juga datang. Saya tidak memakai gaun mahal yang disiapkan. Saya hanya memakai setelan kasual berwarna gelap terbaik saya. Bahan biasa, potongan pas, rapi dan tegap. Di antara gemerlap perhiasan, saya terlihat terlalu sederhana. Namun anehnya saya tidak merasa takut. Mata saya menatap ruangan dengan tenang, seperti mengamati, atau seperti hanya datang untuk menyelesaikan sebuah tugas. Ternyata dia benar-benar berani datang. Suara Bai Ningbing terdengar tidak terlalu keras maupun pelan. Dia bergandengan dengan temannya yang pria, tanpa menyembunyikan rasa meremahkannya terhadap saya. Berpakaian seperti itu. Berpikir saya datang untuk ikut pesta dansa kampus, beberapa sahabatnya juga tertawa pelan. Itojo Makoto melihat sekilas kegelapan di mataku, lalu berubah menjadi kelembutan yang lebih dalam. Dia berbisik kepada Yi Qianqian, kakak laki-laki, senang kamu bisa datang. Jangan menyalahkan aku. Yi Qianqian segera melindungi anaknya. Salahkan kamu? Semua itu dia sendiri yang menempel dan ingin mengikutinya. Wajah Yi Dahai juga tidak terlalu bagus. Dia merasa penampilan saya menurunkan kelas keluarga. Dengan suara pelan memperingatkannya. Ikuti saya lebih dekat. Jangan banyak bicara. Seolah-olah saya tidak mendengar. Pandangan saya jatuh pada Liu Ruohong yang sedang berbicara dengan orang di dekat itu. Liu Ruohong juga melihat mereka. Atau lebih tepatnya melihat saya. Dia mengakhiri pembicaraan. Berjalan ke arah Yi Jia ini. Yi Dahai merasa terhormat dan terkejut. Cepat-cepat menyambut dan berkata, "Selamat malam, Direktur Liu. Terima kasih telah repot mengadakan." Liu Ruohong hanya mengangguk ringan kepadanya. Pandangannya langsung melampaui dia dan jatuh pada saya. Senyum yang muncul di wajahnya. Anak ayam juga datang. Baiklah. Suara kecil itu membuat sekitarnya menjadi lebih tenang seketika. Semua orang menatap saya dengan ragu dan curiga. Senyum di wajah Yi Dahai menjadi kaku. Han Lingzi kebingungan. Jantung Yi Xiao berdegup kencang. Yi Qianqian membuka matanya lebar-lebar. Cemoohan Bai Ningbing tersangkut di tenggorokan. Ito Makoto menggenggam erat pegangan kursi roda. Saya melangkah maju satu langkah. Sikapnya tidak merendah dan tidak sombong. Saya menyapa, "Selamat malam, Tuan Liu. Terima kasih atas undangan Anda. Orang muda ini bagus." Liu Ruohong tampak sangat senang, bahkan menepuk bahu saya. Pembicaraan terakhir terlalu terburu-buru. Malam ini jika ada waktu, mari kita bahas lagi pandanganmu tentang pasar. Beberapa teman lama saya juga cukup tertarik. Sangat terhormat. Saya menjawab dengan tenang. Adegan ini seperti petir tanpa suara yang meletus. Di antara semua yang hadir yang mengenal keluarga itu. Dalam hati orang yang tahu tentang kontroversi, pangeran, asli atau palsu. Ini situasinya apa yang dibenci oleh dokter? Konon, pangeran, sejati, Jiboda,
sangat kasar dan tidak terhormat. Tidak hanya mendapat pandangan khusus dari Liu Ruohong, tapi juga bisa mengobrol dengan Liu Ruohong dan teman lama lingkungannya. Otot-otot di wajah Yi Dahai berkedut beberapa kali, mencoba menyela pembicaraan Direktur Liu. Anda dan Xiaoda. Liu Ruohong tampak baru saja menyadari senyumnya yang agak pudar. Bos Yi membesarkan anak laki-laki yang baik. Pandangannya tajam, adalah sepotong batu mentah yang berharga. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi tidak menyebutkan sedikit pun tentang keluarganya. Menyindir diri saya sendiri. Yi Dahai tertawa lebih buruk daripada menangis. Saat itu, suara perempuan yang jernih dan merdu terdengar. Ayah? Anda di sini, Paman Li. Mereka masih menunggu Anda. Semua orang menoleh ke arah suara. Terlihat seorang gadis muda mengenakan gaun panjang berwarna champagne yang elegan. Mendekat, wajahnya sangat cantik, namun karakternya bersih dan jernih, seperti mutiara di bawah sinar bulan. Seketika menarik perhatian semua orang. Dia adalah putri tunggal Liu Ruohong, Liu Ruyan. Liu Ruyan menatap semua orang yang hadir. Akhirnya berhenti pada saya, dengan sedikit rasa penasaran dan ingin tahu. Jelas dia mendengar kata-kata ayahnya tadi. Liu Ruohong tersenyum dan berkata kepada putrinya, Ruyan, izinkan aku memperkenalkanmu. Inilah orang muda yang pernah saya ceritakan kepadamu, yang sangat berwawasan. Ji Boda. Dia lagi berkata kepadaku, ini adalah putri saya, Ruyan. Saya menatap Liu Ruyan. Pandangan yang jernih, membungkuk sedikit. Hai, Nona Liu. Liu Ruyan tersenyum dengan anggun, menyodorkan tangan dan berkata, Hai, Pak Ji. Ayah jarang memuji orang muda seperti ini. Kelihatannya kamu pasti sangat luar biasa. Keduanya berjabat tangan dengan lembut. Adegan ini benar-benar menghancurkan It Makoto. Keberuntungan terakhir Bai Ningbing dan yang lain. Saya tidak hanya mendapatkan perhatian Liu Ruohong, tapi juga secara alami berhubungan dengan mereka. Putri keluarga Liu yang memeras otak demi menempel. Selain itu, tatapan Liu Ruyan padaku murni rasa ingin tahu dan kekaguman. Tidak ada penghinaan sama sekali. Kemerahan di wajah Bai Ningbing memudar bersih, melihat si miskin yang tadi dia ejek dengan sembrono. Namun kini ia berdiri di posisi yang selama ini diidamkannya, berbicara setara dengan Liu Ruyan. Dia sangat hampir gila. It Makoto duduk di kursi roda. Kuku-kukunya menggores dalam ketelapak tangan. Kaki di bawah gips tampaknya terasa nyeri samar. Semua yang ia bangun dengan susah payah. Semua kasih sayang dan perhatian yang ia rebut. Di hadapan pengakuan ayah dan putri keluarga Liu terhadap Ji Boda, terlihat begitu lucu dan kecil. Mengapa? Dengan alasan apa? Seorang sampah yang dibesarkan di daerah kumuh bisa mendapatkan semua ini. Yi Xiao melihat profil tenang Ji Boda, melihat senyum tulus Liu Ruyan padanya, mengingat segala kebencian dan perlakuan sulit keluarganya terhadapnya. Gelombang besar penyesalan dan rasa malu tiba-tiba menantangnya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Yi Dahai dan Han Lingzi juga saling memandang, terkejut sekaligus bingung. Liu Ruohong tampaknya merasa dampaknya bagi semua orang belum cukup. Sambil tersenyum berkata kepada saya dan Liu Ruyan, kalian, generasi muda, memiliki lebih banyak topik bersama. Jangan ikut kami. Kakek memanggil Ruyan, membawa Xiao Ji berkeliling ke sisi taman. Di sana lebih tenang. Bagus. Liu Ruyan dengan senang hati setuju, memberi isyarat mengundang kepada saya. Saya mengangguk. Di tengah banyak tatapan terkejut, di bawah pandangan yang sangat tak percaya, dengan tenang mengikuti Liu Ruyan menuju luar aula pesta. Lampu-lampu redup, taman yang lebih pribadi dan elegan, meninggalkan satu keluarga, sekelompok orang, serta Bai Ningbing dan lainnya, seperti terkena mantra membeku di tempat. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni. Mereka merencanakan dengan licik, ingin mengusir orang yang menginjak lumpur. Sudah berada di tempat yang tak mereka lihat, mencapai ketinggian yang mereka kagumi, dan penghinaan serta ejekan mereka sebelumnya sekarang berubah menjadi tamparan paling keras. Dengan keras menariknya kembali ke wajah mereka sendiri. Angin malam berhembus dari taman, membawa aroma bunga yang harum, namun tidak dapat menghilangkan rasa dingin dan ketakutan di hati keluarga. Udara di taman membawa kesejukan embun malam, melembutkan pemisahan antara kemewahan dan keramaian ruang pesta. Cahaya yang dipantulkan menara sampahnya mengalir di sepanjang rok Liu Ruyan. Dia memiringkan kepala menatapku. Tatapannya bersih, dengan rasa ingin tahu yang murni. Ayah jarang begitu antusias terhadap orang muda. Suaranya tidak keras, pas menyatu dengan kegelapan malam. Dia berkata, beberapa kata yang kamu ucapkan terakhir kali di kafe menunjukkan beberapa poin risiko paling penting dalam proyek Shenghua. Saat itu mereka masih berdebat tanpa henti tentang apakah akan menambah investasi. Aku agak terkejut. Liu Ruohong akan membicarakan hal ini dengan putrinya. Aku tersenyum. Tanpa mengklaim pujian, hanya kebetulan memperhatikan beberapa data publik, melakukan sedikit verifikasi silang. Tuan Liu terlalu memuji data publik, dapat mengungkap penyesuaian tarif tersembunyi pada bahan baku, dan kaitan anomali dengan volume penanganan pelabuhan, bukan sekadar kebetulan. Liu Ruyan berkedi, dengan sedikit kelicikan berkata, aku kemudian juga meneliti, memang seperti yang kamu katakan, kamu hebat. Penghargaan dalam nada bicaranya langsung tulus, tanpa ada percobaan atau pujian berlebihan. Aku dapat merasakan bahwa putri keluarga Liu ini dan Bai Ningbing berbeda total dari Qian, sang gadis manja yang dimanjakan. Dia cerdas dan memiliki penilaian nilai yang stabil. Kami berjalan perlahan di sepanjang jalur batu kerikil, membicarakan tren pasar, membicarakan teknologi baru, bahkan membahas aplikasi lintas disiplin ilmu yang kurang populer. Pengetahuan yang kumiliki sebelum melintasi waktu digabungkan dengan informasi dunia ini, selalu dapat memberikan sudut pandang yang membuatnya terkesan. Liu Ruyan mendengarkan dengan fokus.
Sesekali mengajukan beberapa pertanyaan tajam. Kecerdasan berpikirnya membuatku diam-diam kagum. Ini adalah sensasi menyenangkan seperti bertemu lawan yang sepadan. Tidak terkait urusan keluarga. Hanya berhubungan dengan pikiran. Jendela kaca lantai besar di dalam aula pesta. Seperti sebuah bingkai lukisan mewah. Gambarnya harmonis tapi menyilaukan. Gelas anggur di tangan Bai Ningbing hampir hancur karena ditekan. Dia menggigit rahangnya erat-erat. Kenapa dia berhak? Apakah Liu Ruyan buta? Wajah It Makoto putih hampir tembus cahaya. Tangan yang menutupi selimut berbulu di kakinya. Mencengkeram erat perasaan rapuh yang ia bangun dengan hati-hati. Akan segera tak dapat dipertahankan. Hanya rasa cemburu seperti racun yang mengalir di pembuluh darah. Dia tak mengerti orang miskin yang hanya mengantarkan piring. Bagaimana ia bisa mengerti hal-hal itu? Lalu bagaimana ia bisa berbicara dengan Liu Ruyan begitu tenang? Itu seharusnya menjadi tempatnya. Semua perhatian, apresiasi, dan favoritisme seharusnya miliknya. Yin Xiao diam-diam menatap gelombang badai dalam hatinya. Satu gelombang menutupi gelombang lainnya. Dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun ekspresi fokus dan kagum di wajah Liu Ruyan tidak bisa dipalsukan. Dia mengingat setiap teguran yang pernah ia berikan padaku. Setiap kali menolak. Wajahnya terasa seperti dipukul cambuk tak terlihat. Sakit terbakar. Kesalahannya terasa begitu berlebihan hingga lucu. Yi kian-kian pikirannya lebih sederhana. Lebih banyak rasa terkejut dan tidak senang karena selalu dibandingkan lebih rendah. Berdebat sambil mengalami nasib sial. Wajah Yi Dahai berubah-ubah tak menentu. Melihat Liu Ruohong sesekali menatap taman dengan tatapan penuh senyum. Walau lambat, akhirnya mengerti. Nilai Jiboda mungkin jauh melampaui bayangannya. Sebelumnya ia hanya memikirkan cara agar anak itu tidak mencemarkan nama baik keluarga Yi. Namun ia tak pernah berpikir bahwa anak itu mungkin tidak membutuhkan keluarga Yi sama sekali. Bahkan seluruh keluarga mungkin membutuhkan dia. Han Lingzi benar-benar kebingungan. Melihat-lihat taman, lalu melihat keluarga di sekitarnya dengan ekspresi beragam. Tak tahu harus berbuat apa. Setengah akhir jamuan malam. Aku dan Liu Ruyan kembali ke ruang utama. Liu Ruyan dipanggil pergi oleh kerabat yang lebih tua. Aku pergi sendiri mengambil minuman. Bai Ningbing menunggu kesempatan tepat. Berjalan cepat dengan sepatu hak tinggi, berlari ke arahku, menyekat di depanku. Suaranya menjadi licik karena cemburu. Jiboda, jangan terlalu puas. Jangan mengira dengan mendekati gadis keluarga Liu, kau akan berubah dari ayam kampung menjadi Phoenix. Kau tetap orang hina dalam hatimu. Suara dingin memotongnya. Yi Xiao berjalan mendekat. Wajahnya muram sampai terasa berat. Dia pertama kali menatap Bai Ningbing dengan tatapan yang begitu tidak sopan. Perhatikan kata-katamu dan situasinya. Ini rumah keluarga Liu, bukan tempat kamu bisa bersikap bebas. Bai Ningbing terkejut menatap dengan mata terbelalak. Nona kecil, kamu demi dia. Kamu marah padaku. Aku hanya mengingatkanmu. Jangan membuat masalah bagi keluarga Bai dan dirimu sendiri. Suara Yi Xiao tidak memiliki kehangatan sama sekali. Tatapannya bahkan mengandung peringatan. Menyapu pandangan ke kursi roda yang tidak jauh. Wajah Ito Makoto tampak tidak enak. Aku terkejut mengangkat alis. Nona ini akhirnya mulai berpikir. Aku malas menonton drama ini. Bai Ningbing yang tinggal di seberang sungai mengambil segelas soda, langsung berjalan ke teras. Makan malam di teras akhirnya selesai. Di dalam mobil perjalanan pulang, keheningan yang terasa seperti kematian semakin lama. Udara di dalam mobil terasa tertekan sampai susah bernafas. Ito Makoto bersandar pada sandaran kursi, menutup mata. Bulu mata bergetar, seakan menanggung rasa sakit dan kesal yang besar. Yi kian-kian ingin menghiburnya, namun dihentikan oleh tatapan Yi Xiao. Yi Dahai mengusap pelipisnya, akhirnya berbicara. Suaranya kering. Tuan Liu yang kecil itu masih berkata apa kepada Jiboda? Yi Xiao melihat cahaya berwarna-warni yang meluncur cepat ke belakang di luar jendela. Suaranya tidak berfluktuasi, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengaguminya, membiarkan Nona Ruyan membawanya berkeliling taman. Dia terdiam sejenak, menambahkan, Tuan Liu mengatakan dia terlihat seperti kenalan lama kecil Ji. Dahai meninju keras ke sandaran kursi mobil yang lembut. Dada berdebar keras beberapa kali. Itu rasa kesal, itu rasa penyesalan. Ada lagi rasa malu yang membuat terpuruk sepenuhnya. Gemetar di bawah hutan yang dingin. Itje membuka matanya. Air mata berkilau. Semua ini salahku. Jika bukan karena kakakku, aku tidak akan melarikan diri dari rumah. Aku tidak akan mengalami hal-hal yang membuat keluarga kesulitan. Jika dulu dia seperti ini, sudah pasti seluruh keluarga akan merasakan kepedihan dan dukungan. Namun kali ini, Ida Hai hanya meliriknya dengan kesal. Tidak berkata apa-apa. Yi Xiao malah langsung memalingkan wajahnya, melihat keluar jendela. Bahkan I kian-kian terdiam. Sesuatu yang jarang terjadi. Hati It Makoto benar-benar tenggelam, menyelimuti rasa dingin. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Aku tetap bangun pagi. Pagi ini aku ada pekerjaan les privat paruh waktu. Sore hari aku janji ke perpustakaan. Setelah keluar dari gedung asrama, mobil mewah hitam yang familiar itu kembali berhenti di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka. Yi Xiao turun sendirian. Hari ini dia berpakaian sangat sederhana. Wajahnya tampak lelah. Dengan tatapan yang rumit, dia menatapku dan mengobrol. Saat dia bertanya, nadanya tidak lagi bersifat perintah. Bahkan ada sedikit permintaan yang sulit ditangkap. Aku melihat jam. Sudah 10 menit. Aku sedang terburu-buru. Yi Xiao menarik napas dalam-dalam. Maaf atas kemarin. Aku tidak berkata apa-apa. Menunggu kelanjutan darinya. Masih banyak hal sebelumnya yang kami minta maaf.
Yi Xiao mengatakannya dengan agak sulit. Tapi pada akhirnya dia mengatakannya. Mungkin kami semua salah mengerti kamu. Bukan salah paham. Aku tenang mengoreksi. Itu pilihan kalian. Percaya pada apa yang kalian ingin percayai. Pipi Yi Xiao sedikit memerah. Tidak bisa menentang ayah. Dia ingin kamu pulang ke rumah. Dia mengalihkan pembicaraan. Dia berkata sebelumnya batas kartu tambahan yang diberikan kepadamu bisa meningkatkan jurusanmu di sekolah. Jika tidak suka, bisa ditukar atau pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Keluarga mendukung semuanya. Lagi pula dia adalah anak satu-satunya keluarga. Sepertinya saya mendengar lelucon. Tertawa ringan sekali. Anak laki-laki keluarga Yi. Dia mengulanginya sekali lagi. Sindiran dalam nada bicaranya membuat Yi Xiao merasa sangat malu. Nama keluarga saya Ji dan beritahu Tuan Yi Dahai. Hubungan Tuan Liu yang dia minati tidak bisa dibeli dengan uang sedikit dan sedekah keluarga Yi. Dia terdiam sejenak. Melihat mata Yi Xiao yang sedikit terbuka lebar. Langsung merobek tirai penutup itu. Kalian bukan ingin mengakui anak itu. Hanya saja tiba-tiba menyadari anak ini tampaknya berguna. Ingin cepat berinvestasi. Kan? Wajah Yi Xiao menjadi pucat. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Bagaimana saya berpikir tidak penting? Saya memotongnya. Yang penting, saya tidak butuh uang, prospek dan hubungan interpersonal. Saya bisa menghasilkan sendiri. Sedangkan keluarga menjauhkan diri dari saya. Itu dukungan terbesar yang bisa kalian berikan. Setelah saya selesai berbicara, saya tidak lagi melihat wajah pucat Yi Xiao. Berbalik dan pergi. Yi Xiao berdiri di tempat. Melihat siluet tegap dan tegas itu. Bergabung dengan aliran orang di kampus. Untuk pertama kalinya mereka sadar dengan jelas bahwa mereka kehilangan adik ini. Bukan karena dia pergi karena marah. Tapi dia sejak awal tidak pernah berpikir untuk kembali. Apa yang mereka anggap sebagai sedekah dan anugerah tidak bernilai baginya. Dia kembali ke mobil dengan tampak hancur. Yi Qian tak sabar bertanya. Bagaimana? Apakah dia setuju untuk kembali? Ayah berkata. Selama dia kembali, syaratnya mudah dibicarakan. Yi Xiao perlahan menggelengkan kepala. Suaranya hampa. Dia tidak akan kembali. Kenapa dia masih bersikap sombong? Yi Qian berteriak. Karena Yi Xiao menutup matanya. Lelah seperti telah kalah dalam pertempuran. Kami tidak mampu memberi apa yang dia inginkan. Dan apa yang dia inginkan? Kami belum pernah berpikir untuk memberikannya. Yi Qian terkejut. Tidak mengerti. Yi Xiao tidak lagi menjelaskan. Beberapa hal baru dipahami beratnya setelah hilang. Dan beberapa luka yang terjadi tak dapat diperbaiki lagi. Mobil mewah Yi Xiao itu terparkir di bawah asrama lama-lama. Baru kemudian meluncur pergi tanpa suara. Seperti bayangan kelabu yang suram. Mencampur ke dalam arus lalu lintas kota. Saya melupakan pertemuan singkat ini. Bergegas mengajar siswa. Ibu anak itu, seorang guru parubaya yang lembut memberi saya sebotol air. Tersenyum memuji saya. Guru Xiao Ji sungguh sabar. Anak kami akhir-akhir ini sangat banyak berkembang. Bahkan berkata ingin masuk universitas Anda di masa depan. Saya tersenyum. Menerima air. Pengakuan dan penghormatan yang didapatkan dengan kemampuan sendiri. Sederhana dan bersih, membuat orang merasa tenang. Sore di perpustakaan, saya menerima pesan dari nomor asing. Selamat siang, Pak Ji. Saya Liu Ruyan. Maaf mengganggu ayah Anda. Izinkan saya menyerahkan beberapa laporan industri yang dia sebutkan kepada Anda. Katanya Anda mungkin membutuhkannya. Apakah saya bisa mengirimkannya? Saya agak terkejut. Membalas? Terima kasih. Membebani Anda terlalu banyak. Berikan saya tautan unduhan atau kirimkan ke email saya. Tidak lama kemudian Liu Ruyan membalas dengan tautan cloud. Lalu mengirim satu lagi. Sebenarnya saya memiliki proyek kursus mengenai aplikasi fintech rantai pasokan yang Anda sebutkan terakhir kali. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tidak tahu apakah Anda bersedia membantu? Ini hanya pertanyaan. Memberi bantuan memang tulus. Nona Liu ini sangat memperhatikan detail. Saya membuka tautan. Ada beberapa dokumen berisi analisis industri mendalam dengan referensi internal. Itulah yang saya butuhkan. Penghargaan Liu Ruohong ini tidak ringan. Saya membalas bahwa data Liu Ruyan sudah diterima. Terima kasih banyak. Mohon bimbingannya. Saya tidak berhak. Bisa kita diskusikan bersama. Saya tidak ada kelas pada Rabu sore. Suasana villa itu seperti kematian sebelum badai. Berita yang dibawa Yi Xiao membuat wajah muram Yi Dahai seolah bisa memeras air. Dia mengurung diri di ruang belajar setengah hari. Saat keluar, melihat ke arah sofa, Ito Makoto yang masih lemah dan meneteskan air mata. Dalam tatapannya untuk pertama kalinya tidak ada lagi rasa sayang sepenuhnya. Ada tambahan beberapa rasa menilai dan gelisah. Dia berkata kami tidak mampu memberikannya. Yi Dahai mengulang kata-kata Yi Xiao seperti mendengar dongeng yang tak masuk akal. Dia seorang mahasiswa miskin. Keluarga kami tidak mampu memberi apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Apakah surga? Han Lingzi terisak pelan. Apakah sikap kami dulu buruk? Menyakiti hati anak. Menyakiti hati apa? Yi Qian berteriak. Dia tidak dapat menerima sikap tidak menghargai Jiboda. Dia memang serigala putih yang tidak bisa dibesarkan. Sedikit keberuntungan. Dipuji 2 kali oleh Tuan Liu. Langsung melambung ke langit. Saya rasa dia memang sengaja mengambil jembatan. Ingin kami memintanya? Memintanya. Yi Dahai seolah terluka oleh kata itu. Ito Makoto batuk pada waktu yang tepat. Wajahnya pucat seperti kertas. Suara lemah namun jelas. Ayah? Ibu? Kakak perempuan, jangan berkelahi demi saya. Semua salah saya. Jika kakak tidak kembali karena membenciku,
Aku bisa pergi, dia berkata sambil air mata mengalir. Berjuang untuk bangkit dari kursi roda. Jika seperti biasanya, gerakan ini selalu berhasil. Tapi hari ini Yi Dahai hanya mengerutkan alis. Melihat tidak langsung menghentikan. Yi Xiao malah memalingkan kepalanya. Hanya Yi Qian yang langsung melompat dan menahannya. Ah Cheng, apa omong kosongmu? Ini yang harus kamu tinggalkan dari rumahmu. Itu anak haram yang tidak tahu berbuat baik. Cukup. Yi Dahai tiba-tiba memotong pandangan dengan suara keras. Mengayun bolak-balik antara It Makoto dan Yi Xiao. Akhirnya berhenti pada kaki It Cheng yang terbalut gips tebal. Menatap tajam sambil bertanya, Xiao, rekaman CCTV hari kamu bilang tentang tangga itu benar-benar rusak. Yi Xiao merasakan getaran di dalam hati, menundukkan matanya, mengangguk sambil menghela napas. Manajemen properti bilang kabelnya sudah usang. Detak jantung It Makoto tiba-tiba terlewat satu. Jari-jarinya mencubit telapak tangan. Yi Dahai tidak lagi menanyakan, hanya menggerutu dingin, berbalik dan kembali ke ruang belajar, membanting pintu dengan keras. Benih keraguan begitu ditanam, akan tumbuh liar tanpa suara. Beberapa hari kemudian, pesta makan malam lelang amal yang diadakan keluarga Bai. Keluarga masih datang. Yi Dahai harus menjaga suasana sosial, dan katanya keluarga Liu juga mungkin hadir. It Makoto masih duduk di kursi roda, lemah dan tak berdaya. Saat Bai Ningbing melihat keluarga itu, dia langsung menempel pada mereka, memeluk lengan It Makoto dengan mesra. Namun tatapannya sesekali memindai sekeliling dengan kebencian, mencari sosok yang membuatnya begitu marah. Paman dan bibi, tenang saja, orang sekelas itu tidak bisa masuk acara seperti ini. Bai Ningbing menenangkan dengan maksud tertentu, dengan nada pasti. Begitu kata-katanya selesai, ada keributan ringan di pintu masuk aula pesta. Beberapa orang secara naluriah menoleh. Di tempat cahaya berkelip, hanya terlihat Jiboda masuk. Dia masih tidak memakai pakaian pesta yang berlebihan, dengan setelan berwarna gelap yang dipotong sempurna dan kualitas tinggi, memancarkan rasa mewah yang terlihat dengan mata telanjang, membuat posturnya tampak tegak, memiliki aura yang bersih, mulia, dan tenang. Orang yang berdiri di sampingnya adalah orang yang mengenakan gaun panjang dengan gradasi langit berbintang. Liu Ruyan yang cantik memukau tak terlukiskan. Liu Ruyan memiringkan kepalanya sedikit. Sambil tersenyum, dia berbicara pelan padanya. Dia menundukkan kepala sedikit untuk mendengarkan. Sudut bibirnya menampilkan lengkungan tipis. Keduanya berjalan beriringan, seketika menarik perhatian seluruh ruangan. Itu adalah Jiboda, seorang guru dan murid bernama Qian. Mata mereka terbelalak bulat. Senyuman di wajah Bai Ningbing menjadi beku sepenuhnya, seperti dipukul keras dari depan. Warna darah seketika memudar. Hanya tersisa pucat menyedihkan dan rasa iri yang terdistorsi. Berpikir dalam hati, bagaimana mungkin dia bisa berkolaborasi dengan Liu Ruyan muncul bersama, masih berpakaian seperti anjing. Ito Makoto terengah-engah sejenak. Pegangan kursi roda berderit karena dia memencetnya. Kebencian yang hampir menelannya kembali mengalir. Yi Dahai dan Han Lingzi juga terkejut total. Liu Ruyan membawa saya langsung ke barisan depan, lingkaran tempat Liu Ruohong berada. Liu Ruohong melihat saya, tersenyum, melambaikan tangan, meminta saya mendekat dan memperkenalkan saya kepada beberapa orang. Seorang tua yang jelas berstatus tinggi. Saya bersikap tenang, berbicara dan bertindak dengan sopan. Tidak ada rasa gugup sama sekali. Mereka menganggapnya tidak pantas untuk keluarga mereka. Anak yang mereka anggap harus diberi sedekah. Saat ini ia tampak tenang, berdiri di pusat lingkaran yang mereka kagumi. Tepuk tangan tanpa suara berulang kali menyentuh keras wajah setiap orang di keluarga itu. Sakit yang membara. Bai Ningbing dengan cepat melepaskan lengan Ito Makoto. Dada berdenyut keras. Dia merasa semua orang di sekitarnya menatapnya, mengejek pernyataan tegasnya tadi. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia menepuk-nepuk kakinya, berbalik dan berlari ke arah kamar mandi. Ito Makoto melihat bayangan punggungnya yang pergi. Tatapan matanya menakutkan. Lelang dimulai. Satu persatu barang koleksi dipajang. Di antaranya ada mangkuk porselen berwarna-warni dari era Qianlong. Kondisinya sangat bagus. Yi Di cukup mudah dipahami. Bersiap untuk membeli dan mengoleksi. Juga dapat menunjukkan kekuatan keluarga di depan Liu Ruohong. Lelang sampai tahap akhir. Hanya tersisa Yi Di dan seorang pengusaha kaya dari luar daerah. Harga sudah naik terlalu tinggi. Yi Di mengerutkan alis, sedang bersiap untuk mengambilnya dengan harga tetap di rumah. Suara yang tenang, berdengung dari tempat yang tidak jauh. 150. Langsung menambah harga 30. Suara kegirangan di seluruh ruangan datang dari saya. Yi Di berbalik dengan cepat, menatap saya dengan tidak percaya. Dari mana uangnya? Apakah dia gila? Liu Ruyan juga menatap saya dengan agak terkejut. Saya hanya melihat mangkuk porselen di atas panggung. Tatapan mata tidak bergetar, seolah-olah yang baru saja terungkap hanyalah sebuah angka. Pengusaha kaya dari luar daerah itu menggelengkan kepala, meninggalkan 150. Pertama kali 150, kedua kali 150. Transaksi ketiga berhasil. Selamat kepada pria ini yang menutup dengan satu pukulan. Lampu sorot menyinari saya. Saya bangkit di antara banyak tatapan penasaran. Di antara tatapan yang terkejut dan iri. Dengan tenang berjalan menuju belakang panggung, menyiapkan prosedur. Wajah Yi Di menjadi pucat. Tangan bergetar. Dia bukan karena sayang uang, tapi karena rasa malu yang benar-benar tak terkendali. Barang yang Yi Di inginkan diambil oleh anaknya yang diabaikan seperti barang rusak, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Menyita saya dengan ringan. Dari mana uangnya? Hanya bisa dari keluarga Liu. Liu Jia ternyata begitu menghargai Jiboda sampai tingkat ini. Yi Xiao menatap wajah samping ayahnya yang terdistorsi. Melihat orang-orang di sekitarnya mengarahkan pandangan ke Jiboda. Tatapan iri dan kagum itu mengarahkan ke arah belakang panggung. Di dalam hati terasa lubang beku. Apa sebenarnya yang mereka lewatkan? Di dalam kamar mandi, Bai Ningbing mengaplikasikan makeup di depan cermin. Jari-jarinya bergetar hebat. Lipstiknya mengotori bagian luar. Dia marah sampai melempar lipstik itu ke tanah. Pintu
sekat terbuka. Seorang wanita mengenakan setelan Chanel. Wajahnya cantik menawan. Tatapannya membawa sedikit kesombongan dan mengamati. Wanita itu keluar sambil mencuci tangan dengan teliti. Dia adalah putri tertua keluarga yang kalah. Keluarga Shu Tingting setara dengan keluarga Bai. Selalu tidak akur dengan Bai Ningbing. Shu Tingting melihat melalui cermin penampilan kacau Bai Ningbing. Tersenyum pelan. Nona Bai? Ada apa ini? Siapa yang membuatmu marah? Tidak mungkin karena melihat orang terkenal baru dari keluarga Liu itu. Apakah hatimu tidak senang? Bai Ningbing berbalik tiba-tiba. Matanya merah menyala. Apa omong kosong yang kau katakan? Shu Tingting dengan santai mengusap tangannya. Apakah aku mengomong kosong? Kau tahu itu jelas. Tapi, aku menyarankan kau menenangkan pikiran. Ji Boda sekarang adalah orang terkenal di depan Tuan Liu. Dia berpasangan erat dengan Liu Ruyan. Mereka terus memperhatikannya. Kau si lemah penyakit itu. Jia Xiaoye It Makoto mungkin tidak ada harapan. Setelah dia selesai berbicara, dengan santai dia keluar. Bai Ningbing berdiri di tempat, seluruh tubuh bergetar. Kata Shu Tingting seperti jarum racun menancap ke dalam hatinya. Liu Ruyan lagi Liu Ruyan. Masih ada Ji Boda. Dua orang yang paling dia benci. Kecemburuan dan kebencian membakar akalnya. Dia berlari keluar dengan cepat. Pandangan matanya menatap tajam pada yang baru saja menyelesaikan prosedur di belakang panggung. Ji Boda yang kembali bersama Liu Ruyan. Saat aku lewat di sampingnya, Bai Ningbing seakan-akan tersandung sepatu hak tingginya. Berteriak kaget. Seluruh tubuhnya kehilangan kontrol dan menabrakku. Setengah gelas sampahnya yang dipegangnya secara tidak sengaja menumpahkan semuanya ke arahku. Jas luar yang mahal. Maaf. Bai Ningbing menstabilkan tubuhnya. Segera meminta maaf dengan suara keras. Nada suaranya justru mengandung sedikit kebencian yang tak bisa disembunyikan dan kepuasan. Aku tidak berdiri dengan stabil. Pak Ji, pakai itu pakaianmu mahal. Kan? Sungguh maaf ya. Aku tidak sengaja. Dia berhasil menarik perhatian semua orang. Cairan alkohol berwarna gelap cepat menyebar di jas berwarna terang. Sebuah noda besar yang jelek, sangat mencolok dan memalukan. Liu Ruyan mengerutkan alis. Orang-orang di sisi Jia juga melihat Yi Qian-Qian, menunjukkan sedikit rasa sukacita atas bencana orang lain. Di mata itu Jo muncul senyum dingin. Di sekeliling terdengar bisik-bisik. Aku berhenti langkah, menunduk melihat kekacauan di dadaku, lalu mengangkat pandangan ke depan. Aktingnya buruk. Di dalam tatapannya tersembunyi kebencian Bai Ningbing yang jahat. Ekspresiku tetap tenang. Tidak ada kepanikan atau kemarahan yang diperkirakan. Saat Bai Ningbing diam-diam merasa puas. Saat bersiap untuk meminta maaf dengan tulus beberapa kalimat, aku tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas. Di sudut yang tiba-tiba menjadi tenang ini, tidak apa-apa. Aku terdiam sejenak. Di dalam tatapan terkejut Bai Ningbing, dengan tenang membuka kancing jas yang rusak itu. Dengan mudah melepasnya, memberikannya kepada staf kekuatan di sebelah. Lalu aku mengangkat mata menatap Bai Ningbing. Tatapannya dingin, seperti melihat sampah yang tidak penting. Hanya sebuah pakaian. Aku berkata, Nona Bai suka berlebihan. Meskipun berlebihan, di dalam aku memakai kemeja putih yang terbuat dari bahan berkualitas, tanpa penutup jas, semakin menonjolkan bahu lebar dan pinggang ramping. Karakternya bersih, mulia, dan luar biasa. Sedikit alkohol itu sama sekali tidak mengurangi ketenanganku. Aku bahkan tersenyum tipis, menambahkan satu kalimat dengan nada yang meremehkan, namun seperti pisau paling tajam. Seketika memotong hancur semua kesombongan dan kepura-puraan Bai Ningbing. Bagaimanapun, kamu mampu membayar barang itu yang berharga tidak sedikit. Setelan jas yang ternoda alkohol diambil dengan tenang oleh almarhum. Aku hanya tersisa satu kemeja putih di tubuhku. Kain yang lebar menggambarkan garis bahu yang jelas. Di bawah cahaya gemerlap ruang pesta, justru terlihat semakin tampan dan tegak. Noda kusam itu menjadi latar belakang yang tak penting. Bagaimanapun, kamu mampu membayar. Sebuah kalimat yang ringan dan melayang. Seperti pukulan palu berat tak terlihat yang menghantam. Tersenyum palsu di wajah Bai Ningbing hancur total. Membayar, dia tentu saja mampu membayar satu setelan jas. Namun maksud dari kata-kata itu adalah, dia hanya pantas membayar dengan uang untuk kesalahan rendah ini. Namun pihak lain sama sekali tidak mengindahkannya. Sikap dingin yang merendahkan ini lebih mempermalukan dia ratus kali lipat dibandingkan teriakan langsung. Tatapan samar di sekeliling saat ini menusuknya seperti jarum. Pipinya terasa terbakar panas. Sangat ingin menemukan celah tanah untuk masuk. Liu Ruyan melangkah maju satu langkah. Mata dinginnya melintas pada Bai Ningbing di Jiangin. Berbicara pelan kepadaku. Tidak apa-apa. Kan? Aku menyuruh sopir mengambil mantel cadangan. Tidak perlu repot. Nada bicaraku tetap datar. Tepat saja agak membosankan. Percakapan kami seolah tak ada orang di sekitar. Benar-benar menyingkirkan Bai Ningbing ke samping. Seolah-olah dia hanya pelayan yang tidak sengaja menumpahkan minuman. Bahkan tidak memiliki hak untuk dilihat lebih dari sekadar sekali. Kuku Bai Ningbing menusuk telapak tangan. Merasakan penghinaan yang menusuk tulang. Dengan tiba-tiba menendang kaki. Berbalik kepala dan berlari keluar dari ruang pesta. Dengan panik dan kikuk. Di sisi keluarga Yi, sunyi mati. Ito Makoto melihat Bai Ningbing melarikan diri dalam kekalahan. Melihat ketenangan sialan Ji Boda. Melihat Liu Ruyan melindunginya. Api racun dalam hati hampir membakar dirinya habis. Kenapa setiap kali bajingan ini selalu menginjak kepalanya? Sebuah lautan. Wajahnya pucat seperti besi. Barusan,
Gerakan tangan dan langkah Jiboda yang tampak begitu alami. Seolah-olah ia memang dilahirkan untuk berada di bawah sorotan lampu. Dan wanita-wanita keluarga Liu jelas tidak menyembunyikan ketertarikan mereka. Seperti duri-duri yang menusuk pemikirannya. Dia untuk pertama kalinya menyadari dengan begitu jelas bahwa anak ini mungkin memang tidak pernah membutuhkan apapun dari sebuah keluarga. Justru sebuah keluarga mungkin telah melewatkan sesuatu yang tak terukur. Sebuah penyesalan dan kepanikan yang kuat namun terlambat menahan dia. Tahapan lanjutan setelah lelang. Seluruh keluarga terasa seperti duduk di atas bantal jarum. Aku dan Liu Ruyan duduk di dekat Liu Ruohong, sesekali berbisik dengan sikap setara. Tentu saja tak ada lagi yang akan salah mengira aku sebagai anak miskin yang harus bergantung pada keluarga. Ketika pesta selesai, Yi Dahai hampir memaksa dirinya ingin mendekati Liu Ruohong untuk menyapa. Sekalian mungkin bisa mengobrol satu atau dua kalimat denganku. Tetapi begitu dia mendekati Liu Ruohong, dia tersenyum dan berkata padaku, "Forum ekonomi minggu depan. Jika kamu ada waktu, ikut aku mendengarkan. Beberapa teman lama masih ingin bertemu lagi denganmu." Aku mengangguk setuju. "Terima kasih, Pak Liu." Kata-kata Yi Dahai tersangkut di tenggorokanku. Melihat Liu Ruohong menepuk bahuku. "Bersama putrinya pergi dulu. Aku pergi sendiri mengambil mantel." Kesempatan itu cepat berlalu. Yi Dahai menarik napas dalam, berjalan cepat mendekatiku. Dengan nada yang bahkan dia sendiri belum sadari. Hati-hati dan tergesa-gesa. Aku mengenakan setelan cadangan yang diberikan pelayan, yang tampak klasik dengan nilai yang sama mahalnya. Gerakanku terhenti sejenak. Aku memiringkan kepala, melihat tatapannya yang jauh. Selalu ada sesuatu? Terus memanggil Dahai. Hatiku terasa dingin. Dia memaksa tersenyum. "Porselen yang kita lelang hari ini memang kualitasnya bagus. Kamu memiliki selera yang bagus. Jika uangnya tidak cukup atau ada kebutuhan lain, silakan saja. Bicarakan dengan keluarga." Aku seakan mendengar sesuatu yang sangat absurd. Sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Tidak perlu repot. Sedikit uang masih bisa saya bayar. 150 juta hanyalah uang kecil." Yi Dahai hampir tersedak sampai hampir tidak bisa bernapas. Dengan mata terbuka lebar, melihatku merapikan kerah bajunya. Tanpa ragu, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tidak memberinya satu pandangan pun. Malam hari di sebuah villa. Rasa tertekan dan kegagalan hampir meledakkan ruang tamu. Makoto didorong oleh pengasuh ke kamar untuk beristirahat. Sebelum pergi, dia menatap Yi Dahai dengan sedih. Namun ia melihat mata ayahnya kosong. Tidak memperhatikan dia sama sekali. Yi Qian tidak bisa menahan. Dengan keras, dia memukul bantal. Apa yang dia sok sombong? Bukankah itu hanya memeluk kaki keluarga Liu? Tanpa keluarga Liu, dia bukan apa-apa? "Diamlah!" Yi Dahai tiba-tiba berteriak keras. Pipi bergetar ringan. Tanpa Liu Jia, dia juga bisa mengeluarkan 150 juta dengan mudah. Tanpa Liu Jia, dia juga bisa membuat Liu Ruohong memandangnya dengan hormat. "Apakah kamu bisa? Apakah Makoto bisa?" Yi Qian terkejut oleh Hou. Ketakutan membuatnya menekuk leher. Tidak pernah melihat ayah begitu kehilangan kendali. Han Lingzi menangis pelan. "Jadi, sekarang harus bagaimana?" Yi Xiao mengusap pelipisnya dengan lelah. Suara serak. "Mungkin orang tua kami memang salah. Sejak awal memang salah. Kami tidak pernah memberi dukungan apapun kepadanya. Sekarang dia, dengan usahanya sendiri, mendapatkan hal yang tak terbayangkan oleh kami. Kami tidak berhak lagi menuntut apapun darinya. Dengan alasan apa kami tidak berhak?" Yi Dahai seolah-olah ekornya diinjak. Bangkit dengan tiba-tiba, berjalan gelisah di ruang tamu. "Dia adalah keturunan saya. Di tubuhnya mengalir darah keluarga. Miliknya adalah milik keluarga. Hubungan keluarga Liu harus dipegang oleh satu pihak. Harus ada kilau campuran keserakahan di matanya. Cahaya gila yang dipenuhi kepanikan dan ketidakpuasan. Kehilangan jalur keluarga Liu. Bagi sebuah keluarga, itu akan menjadi pukulan besar. Bahkan mungkin akan ditekan oleh keluarga lawan pada kesempatan itu. Dia tidak akan membiarkannya. Tapi dia sama sekali tidak mengakui kami." Han Lingzi berkata dengan putus asa. Yi Dhi berhenti sejenak. Tatapan matanya suram dan menakutkan. Dia tidak mengakui. Tidak bisa memaksa dia untuk tidak mengakui. Selama dia masih anakku, harus membantu keluarga Yi. Dia tiba-tiba menatap Yi Xiao. "Kamu harus mencari cara lagi untuk mendekatinya. Baik cara lembut maupun keras. Semuanya harus disampaikan kepadanya. Selama dia bersedia membantu menghubungkan saham keluarga Liu dan Yi, aku bisa mempertimbangkan memberi dia sebagian." Yi Xiao terkejut menatap ayahnya seolah baru pertama kali mengenalnya. Pada saat ini, dia masih memikirkan ikatan kepentingan dan pemanfaatan. Masih ada Yi Di. Pandangan matanya kembali mengarah ke Yi Qian dan Han Lingzi. "Kalian juga pergi cari dia?" Menangis dan membuat keributan. Bahkan jika harus mengikat, tetap harus membawanya kembali. Yi Qian ketakutan sampai tidak berani berbicara. Han Lingzi hanya menangis. Yi Xiao merasakan hati yang beku. Dia akhirnya mengerti. Baik itu taktik green tea dari Makoto atau ancaman dan rayuan ayah saat ini. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Mereka belum pernah benar-benar menganggap Jiboda sebagai orang yang layak dihormati untuk dipandang. Hidupku tetap sibuk dan memuaskan. Forum ekonomi. Aku pergi, duduk di samping Liu Ruohong, dengan tenang berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang sering muncul dalam berita keuangan. Pendapat yang kadang dia sampaikan selalu tepat sasaran, membuat orang-orang menoleh. Liu Ruyan juga sering berada di samping. Keduanya semakin akrab. Aku menyadari Liu Ruyan bukanlah gadis kaya yang tak pernah menyentuh dunia nyata. Dia memiliki pandangan unik tentang banyak hal, dan pikirannya tajam. Di sela-sela forum, dia bahkan kadang membawa contoh proyek kecil yang bukan inti dari Liu untuk didiskusikan dengannya. Saya juga bisa memberi beberapa ide yang akan mengejutkannya. Sedikit demi sedikit, keduanya selain membahas urusan penting, kadang-kadang juga minum kopi bersama atau bertemu di perpustakaan.
masing-masing membaca buku. Berinteraksi secara alami terasa seperti sahabat yang saling menghargai. Liu Ruohong senang melihatnya terwujud. Kadang-kadang juga melontarkan dua candaan. Hari ini setelah kelas selesai, saya baru saja keluar dari gedung pengajaran. Tiba-tiba sebuah sosok menghentikan saya. Itu Han Lingzi. Matanya merah bengkak, seperti sudah menangis lama. Dia meraih lengan saya dengan kuat. Suara serak. Ibu Xiao udah memohon padamu. Pulanglah. Dulu semuanya salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Ayahmu sudah menyadari kesalahannya. Pertama, sekarang kami membutuhkan bantuan keluarga Liu. Kamu tidak boleh membiarkan dia mati begitu saja. Suaranya menarik perhatian para siswa di sekitarnya. Saya mengerutkan kening sedikit. Dengan tenang menarik lengan saya kembali. Nyonya Yi, Anda salah orang. Han Lingzi menangis lebih keras. Ya udah. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku adalah ibumu. Tatapan mataku menjadi dingin. Saat dibutuhkan, aku adalah ibu. Saat tidak dibutuhkan, logika keluarga miskin yang memalukan. Saya tidak berani setuju. Saya melewati dia dan langsung pergi. Han Lingzi melihat bayanganku yang tegas. Dia terkulai di tanah, menangis tanpa suara. 2 hari kemudian, saya berada di sebuah bar kecil di luar kampus. Saat berdiskusi dengan Liu Ruyan tentang algoritma model, Yi Qianqian datang lagi. Kali ini nada suaranya jauh lebih keras. Ayah Boda berkata, selama kamu bersedia pulang, membantu perusahaan melewati masa sulit. Kedepannya, keluarga tidak akan lepas dari manfaatmu. Jangan mengangkat gelas. Jika tidak minum hukuman. Saya bahkan tidak mengangkat kelopak mata. Katakan pada Liu Ruyan, di sini agak berisik. Mari kita pindah ke tempat lain. Liu Ruyan mengangguk dan mengambil tasnya. Keduanya langsung mengabaikannya. Yi Qianqian berdiri dan pergi. Yi Qianqian marah sampai menginjak-injak kaki di tempat. Namun dia tidak berani bersikap terlalu sembrono di depan Liu Ruyan. Menggunakan pendekatan lunak dan keras. Semua menemui kendala. Yi Dahai mendengar berita itu. Dia marah sampai menghancurkan batu tinta paling kesayangannya di ruang belajar. Anak yang memberontak itu. Seminggu kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar di dunia bisnis kota ini. Grup Liu resmi meluncurkan rencana Fajar, sebuah proyek inkubator yang bertujuan mendukung perusahaan teknologi inovatif. Investasi tahap pertama sangat mengagumkan. Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu penanggung jawab proyek tercantum nama Ji Boda. Meskipun hanya posisi wakil, tetapi orang yang pintar semua tahu. Ini karena Liu Ruohong secara pribadi membuka jalan untuk saya dan memberikan kepercayaan yang sangat besar. Ini berarti saya resmi masuk ke lingkaran inti Liu, mendapatkan kekuasaan dan sumber daya yang nyata. Berita itu sampai ke sebuah perusahaan seperti gempa bumi. Yi Dahai duduk di ruang belajarnya, menatap berita itu di layar komputer. Selama 1 jam penuh dia tidak bergerak. Wajahnya pucat lesu, seakan langsung menua 10 tahun. Sebelumnya dia masih membayangkan menggunakan saham One Plus untuk menggoda Ji Boda. Sekarang terlihat seperti lelucon. Posisi penanggung jawab rencana Liu Shichen Barat. Nilai potensial dan pengaruhnya tidak dapat dibandingkan dengan sekedar saham perusahaan itu. Dia sepenuhnya kehilangan kemungkinan mengendalikan anak itu. Juga kehilangan sepenuhnya peluang memanfaatkan dukungan keluarga Liu. Penyesalan dan ketakutan yang luar biasa akhirnya menenggelamkannya sepenuhnya. Di sisi lain, Bai Ningbing di rumah berlarian seperti orang gila, menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Shu Tingting dengan baik hati menelepon untuk memberi selamat. Nona Bai, setelah melihat berita, tidak ada lagi orang miskin yang kamu pandang rendah. Sekarang dia menjadi orang penting di depan Direktur Liu. Ketika bertemu nanti, mungkin harus memanggilnya dengan hormat sebagai Presiden Ji. Saya ingat terakhir kali kamu malah menumpahkan minuman ke orang lain. Bagaimana keluargamu dan Ikea menanggapinya? Sekarang seluruh lingkaran sudah menyebar. Tebak berapa banyak hari bahagia yang masih kalian miliki di masa depan? Bai Ningbing berteriak sambil menjatuhkan telepon. Setelah itu Makoto mengetahui berita itu. Dia mengunci diri di dalam kamar, memecahkan semua benda yang bisa dihancurkan di dalam kamar. Seperti orang gila. Kenapa dan atas dasar apa sampah sialan di daerah kumuh itu bisa terus menginjak kepalanya? Semua yang ia bangun dengan susah payah, di hadapan kekuatan dan peluang yang absolut. Lemah tak tertahankan. Kebencian dan ketakutan yang tak berujung menggerogoti dia. Dia selesai. Dia tahu dengan jelas. Begitu Ji Boda benar-benar berkuasa, tidak akan melepaskannya. Keluarga itu juga hampir berakhir. Malam tiba. Tila keluarga I tertutup awan duka, kelam, dan keputusasaan. Aku berdiri di kantor lantai atas gedung Liu, mengawasi ribuan lampu kota dari atas. Di ponsel, Liu Ruyan mengirim pesan. Selamat kepada Direktur Ji atas penunjukan baru. Besok ada rapat. Jangan terlambat ya. Kucing kecil tersenyum dan mengucapkan kalimat konyol. Aku tersenyum. Membalas dengan satu, baik. Tantangan baru-baru saja dimulai. Dan orang serta hal-hal yang tidak penting. Sudah lama aku tinggalkan jauh di belakang. Berita peluncuran resmi rencana Fajar Liu. Seperti batu besar yang dilempar ke kolam yang sudah tidak tenang. Gelombang yang timbul sepenuhnya menenggelamkan keluarga itu. Sedikit harapan terakhir. Yi Dahai mengurung dirinya di ruang belajar. Setelah seharian penuh, tepi rambutnya tampak memutih beberapa helai. Tatapannya keruh. Dengan rasa lelah yang seakan tenaga tersedot habis, dia melihat Han Lingzi yang gelisah di ruang tamu dan wajahnya penuh kemarahan. Namun tidak dapat menyembunyikan kegelisahan Yi Qianqian. Dia melirik lagi pintu kamar yang tertutup rapat milik itu. Untuk pertama kalinya, tidak peduli lagi, hanya membuka mulut dengan suara serak. Suaranya dipenuhi kelelahan yang tak berujung. Perusahaan mengajukan kebangkrutan dan restrukturisasi. Satu kalimat menutup akhir keluarga itu. Kehilangan harapan terakhir untuk memperbaiki dengan bantuan keluarga Liu. Pertama, kapal yang sudah penuh lubang itu akhirnya akan tenggelam. Han Lingzi terkulai lemas di sofa, menangis tanpa suara. Yi Qianqian juga kebingungan, menyebut-nyebut. Bagaimana tidak?
Ayah tidak bisa memikirkan cara lain lagi. Pergi temui aku. Pergi memintanya. Meminta Yidhi tertawa getir. Senyumnya lebih jelek daripada menangis. Dengan apa kamu memintanya? Sekarang dia adalah penanggung jawab proyek Fajar yang ditunjuk Liu Ruohong. Kekayaan seluruh keluarga kami digabungkan sekaligus masih tidak cukup. Sedikit saja dari investasi fase pertama proyek mereka. Dengan apa dia bisa menghargai penyesalan yang begitu besar? Menggerogoti hatinya. Sakitnya membuatnya hampir tidak bisa berdiri tegak. Jika dulu ketika menerima Ji Boda, mereka bisa sedikit tulus, bisa memberinya sedikit kehangatan dan rasa hormat, bahkan sekecil apapun. Apakah hasil hari ini akan benar-benar berbeda? Namun di dunia ini tidak pernah ada. Jika pada saat bersamaan, keluarga Bai juga cepat merespons. Bai Fu memberi peringatan keras. Bai Ningbing tidak boleh lagi mengganggu Ji Boda, juga tidak boleh lagi berurusan dengan pemuda palsu dari Ijia. Selesai menambah satu. Kamu tidak mengerti? Bai Ningbing menjerit dengan tidak puas. Dengan apa orang keji itu harus diam? Bai Fu menamparnya, membuatnya memalingkan kepala. Hanya dengan menggerakkan jarinya sekarang, bisa membuat keluarga baik kami juga tidak nyaman. Kamu ingin mati. Jangan melibatkan seluruh keluarga lagi membuat masalah. Aku akan memblokir semua kartu kreditmu dan mengirimmu ke luar negeri. Bai Ningbing menutup wajahnya, benar-benar kebingungan. Ketakutan akhirnya mengalahkan keparahan. Sementara itu, It Makoto di dalam ruangan melihat melalui celah pintu. Mendengar keruntuhan dan teriakan tangisan di luar. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Hanya ada kelabu mati yang sunyi. Dia hancur, keluarganya juga hancur. Semua upaya liciknya menjadi ilusi belaka. Bahkan menjadi tali pengikat lehernya sendiri. Kebenciannya terhadap Ji Boda sudah berubah menjadi ketakutan yang menembus tulang. 1 bulan kemudian, acara tahunan grup Liu. Acara tahunan ini hampir mengumpulkan semua tokoh ternama dan pengusaha besar di provinsi ini. Penyajiannya sangat megah, gelas bersulang berbaur, busana harum dan rambut berkilau. Ini adalah panggung Liu untuk menunjukkan kekuatan dan jaringan mereka. Juga menjadi kesempatan bagi berbagai kekuatan untuk mengamati arah angin. Kesempatan sempurna untuk menjalin pertemanan dan meraih dukungan. Sebuah perusahaan tidak menerima undangan. Di bawah awan gelap restrukturisasi kebangkrutan. Mereka sudah lama diblokir secara otomatis oleh lingkaran ini. Bai Ningbing datang bersama ayahnya, mengenakan gaun mewah. Namun ia bersembunyi dengan hati-hati di sudut ruangan. Tidak berani lagi menatap dengan lantang seperti dulu. Menghindar, takut melihat orang yang paling ia benci dan takut. Shu Tingting justru bersinar memukau, menyandarkan diri pada pasangan pria dengan senyum lebar. Melihat Bai Ningbing yang tampak seperti anak bebek, dengan sengaja mendekat. Nona Bai, hari ini begitu tenang. Tidak memberi semangat pada kakakmu? It Makoto? Oh, ya, dengar-dengar Yijia Kuai tidak berfungsi lagi. Wajah Bai Ningbing berubah-ubah antara merah dan putih. Ingin sekali merobek mulut Shu Tingting, namun tidak berani menentang satu kata pun. Di dekat kursi utama ruang pesta, Liu Ruohong sedang bercanda dan berbincang dengan beberapa tokoh penting. Dan di sisinya berdiri seseorang yang mengenakan setelan khusus, berpostur tegap. Ji Boda yang berkarakter tenang. Saat ini saya memegang gelas anggur, dengan tenang berbicara dengan beberapa bos besar. Pandangan dan sikap yang terpancar dalam percakapan, membuat orang tidak dapat mengaitkan saya dengan beberapa bulan lalu. Anak miskin yang dulu bekerja di restoran cepat saji. Banyak mata tertuju pada saya. Ada yang iri, ada yang ingin tahu, ada yang menyenangkan dan ada yang waspada. Pak Liu, Anda benar-benar menemukan harta karun. Seorang raksasa properti tersenyum dan berkata kepada Liu Ruohong. Xiao Ji, pemimpin muda yang berprestasi, memiliki pandangan yang unik. Proyek Chenxi di tangannya memiliki masa depan yang sangat cerah. Liu Ruohong tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap saya. Itu semangat yang dimiliki generasi muda sendiri. Saya hanya membuat panggung. Saat itu, Liu Ruyan membawa segelas jus dan berjalan ke arah saya. Dengan alami ia berdiri di samping saya, tersenyum menyapa beberapa orang tua. Hari ini dia memakai gaun panjang berwarna emas muda, cantik dan anggun, berdiri bersama saya. Semua orang memuji pasangan yang tampak serasi dan memukau. Liu Ruohong melihat keduanya, matanya penuh dengan senyum. Tiba-tiba dia bertepuk tangan, memberi isyarat agar almarhum tenang. Musik yang merdu berhenti. Semua mata di ruangan berkumpul. Liu Ruohong mengambil mikrofon, suaranya nyaring, dengan kegembiraan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Memanfaatkan kesempatan hari ini, saya juga memiliki kabar gembira untuk diumumkan. Dia terdiam sejenak. Tatapannya penuh kasih melihat saya dan Liu Ruyan, gadis kecil Ruyan dan keponakan saya yang bijaksana. Kami sejiwa. Setelah melalui waktu bersama ini, memutuskan untuk resmi berpacaran. Sebagai ayah, saya melihat dengan senang hati. Hari ini saya akan menjadi saksi bagi mereka. Seluruh ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan dan ucapan selamat yang meriah. Selamat kepada Direktur Liu. Selamat kepada General Manager Ji. Selamat kepada Nona Liu. Sungguh pasangan yang ditakdirkan. Benar-benar pasangan yang serasi. Suara ucapan selamat terus bergema. Cahaya sorot menyorot saya dan Liu Ruyan. Saya tersenyum sedikit sambil memutar kepala melihat Liu Ruyan. Tatapan mata lembut. Wajah Liu Ruyan memerah sedikit. Dengan anggun menerima ucapan selamat dari semua orang. Saat ini, saya berdiri di puncak yang bersinar terang. Kekayaan dan status, cinta dan penghormatan. Dengan kemampuan saya memegangnya dengan kuat. Es putih yang mengkristal di sudut. Melihat adegan ini, kuku menancap ke telapak tangan, namun tidak merasakan sakit. Hanya ada rasa dingin tak berujung dan keputusasaan. Tatapan sinis Shu Tingting seperti pisau yang menggoresnya. Dia tidak bisa lagi bertahan di sana. Dengan canggung, dia berbalik dan melarikan diri dari aula pesta. Saat itu,
Sebuah villa tampak gelap gulita. Yi Dahai duduk di sofa, menatap laporan berita keuangan lokal di televisi tentang rapat tahunan keluarga Liu. Kamera tepat menyorot Liu Ruohong mengumumkan kabar gembira. Adegan Jiboda dan Liu Ruyan saling menatap sambil tersenyum. Yi Dahai menatap tajam layar yang bersinar terang. Anaknya yang tak lagi dapat dijangkau. Kelopak matanya tiba-tiba memerah. Tubuhnya bergetar hebat. Dia membungkuk tiba-tiba dan mengeluarkan batuk yang menyayat hati. Batuknya membuat air mata mengalir deras. Han Lingzi di sampingnya meneteskan air mata dalam diam. Yi Qianqian membuka mulutnya. Melihat di televisi orang yang dulu ia sangat benci. Saudaranya yang dulu dicap sebagai anak miskin dan liar. Sekarang dikelilingi oleh banyak tokoh penting yang memberi selamat. Menjadi menantu cepat yang diidamkan Liu Ruohong. Satu kalimat dapat menentukan nasib hidup atau mati banyak perusahaan. Dia pertama kali merasakan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Di atas, dari kamar IJ terdengar sebuah suara, seperti rintihan putus asa binatang yang terkurung, diikuti oleh bunyi berat benda jatuh ke lantai. Semua rasa tidak puas, iri, kebencian, dan perhitungan. Pada saat itu semuanya menjadi catatan paling lucu sekaligus paling menyedihkan. Mereka kehilangan sepenuhnya. Selamanya kehilangan senyum Jiboda di layar televisi. Dengan tenang dan santai, itu adalah sikap seorang pemenang sejati. Sudah lama meninggalkan lumpur dan kepahitan masa lalu jauh di belakang.